2020, teknik pendampingan pengawas dalam bedah IASP 2020 melalui workshop. Demikian, terima kasih yang saya sampaikan. Mohon masukan, kritik dan sarannya demi kesempurnaan atau perbaikan makalah saya ini. Terima kasih, mohon maaf bila banyak yang salah kata dan sikap yang kurang berkenan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu Siwi, idenya bagus ya. Walaupun bukan seorang asesor, tetapi Ibu tetap semangat mendampingi sekolah agar sekolah binaan tetap mampu ya Bu mengetahui item-item atau butir-butir yang ada di IASP 2020 terkait dengan persiapan akreditasi. Begitu Bu Siwi ya. Baik, Bapak Ibu pengawas hebat seluruh Indonesia, silakan Bapak Ibu raise hand boleh, atau kalau susah sinyal mengetiknya di chatroom kita ini. Silakan Bapak Ibu, waktu kita masih ada sekitar 25 menit untuk sesinya Ibu Siwi. Kalau saya lihat di chatroom belum ada, kemudian di raise hand. Raise hand ada tuh. Oh iya, Bu Pak Salma atau Bu Salma ini ya? Iya. Halo Bu Salma. Ya, halo. Oh iya Bu Salma. Dari mana Ibu? Gorontalo. Oh, lumayan jauh Gorontalo ya. Indonesia Tengah ya Bu, Gorontalo? Iya, Tengah. Silakan Ibu. Iya, terima kasih. Saya ucapkan kesempatan yang diberikan pada saya. Saya hanya memberi masukan barangkali, boleh Bu Siwin ya? Boleh Bu, terima kasih. Ya, menarik sekali makalah yang disampaikan pada hari ini. Tadi pendampingan pengawas ya terhadap TPMPS dalam mempersiapkan akreditasi sekolah. Nah, alangkah baiknya Ibu Siwi melakukan evaluasi diri sekolah dulu. Apakah itu sebelum workshop atau setelah workshop ini karena apa yang instrumen EDS itu sudah ada di web dan itu sudah disesuaikan dengan IASP 2020. Mengapa kita harus evaluasi diri? Ini mempermudah kita untuk mengetahui kira-kira butir mana sekolah itu sudah punya bukti fisiknya dan mana yang belum. Seperti itu. Cuma bedanya kalau di EDS itu yang menentukan levelnya itu pihak sekolah. Pihak sekolah. Dan satu kali kegiatan yang Ibu Siwi lakukan di EDS ini, itu akan ada dua manfaatnya, Bu. Yang pertama, itu mau lebih memperdalam lagi, lebih memahami lagi, guru dan kepala sekolah lebih memahami apa yang ada di IASP itu. Kemudian yang kedua, itu sebagai simulasi. Dianggap sebagai simulasi pada saat pelaksanaan. Jadi kita laksanakan di awal. Oleh sebab itu, kalau misalnya, jadi kita tidak meraba-raba apa masalahnya, jangan dipukul rata. Jadi kalau sudah kita melaksanakan EDS di masing-masing sekolah binaan kita, maka kita akan mengetahui mana kekurangan dan kelebihan di instrumen IASP itu, sehingga memudahkan kita mana yang kurang itu yang lebih kita intens lagi untuk pendampingan seperti itu. Saya setuju tadi ada workshop memang seperti itu. Tapi setelah workshop, mungkin Ibu kan sudah misalnya TPMPS-nya sudah paham, maka kita adakan EDS-nya itu. EDS-nya. Setelah itu kita lihat hasil EDS, mana yang kurang, itu yang lebih kita permantap lagi untuk pendampingannya. Barangkali demikian Bu, itu saja saran dari saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Siwi? Ada masukan ini dari Bu Salma? Pertama melakukan EDS dulu langkahnya mungkin maksudnya ya. Kemudian nomor 2 simulasi. Ada tanggapan dari Ibu? Silakan. Ya, terima kasih Bu Salma, masukan bagus sekali ini untuk makalah saya. Memang di makalah saya tadi memang belum ada secara spesifik ya Bu, baru
Di sana baru menemukan permasalahan dan mencari solusi bersama. Masukan dari Bu Salma saya terima dan saya sampaikan terima kasih. Baik Bu Siwi, Bu Salma diterima sarannya Ibu ya. Saya lihat di chatroom ini ada Ibu Nur Jaman. Ibu Nur Jaman mau menyampaikan langsung atau saya bacakan? Halo Bu Nur Jaman. Baik, kelihatannya susah sinyal ya. Bu Siwi ini saya Pak Nur bacakan. Jaman, Bu. Oh Bapak ya? Bu Rini, iya. Oh maaf. Ya, terima kasih. Itu namanya tak kenal maka tidak tahu Ya, begitu betul. Pak ya. Nggak Ya jarang silakan muncul Bapak. lagi. Terima kasih. Silakan Mbak, sampaikan langsung. Bu Bu Pemakalah. Siwi. Bu Siwi, maaf. Ya, Bapak dari mana Bapak? Dari Sumedang, Jawa Dari Barat. Sumedang. Ya, Ya. soalnya wajah Bapak tak terlihat ya. Iya, baik. Saya buka videonya. Terima kasih Bu Rina, Bu Siwi. Tadi saya baru masuk nih sepintas lihat hasil dari akreditasi itu ada 2, terakreditasi dan tidak terakreditasi. Kemudian yang tidak terakreditasi itu ada nilai C. Sementara yang akreditasi nilai A dan B. Kalau tidak salah ini pengetahuan saya itu C juga sudah termasuk nilai terakreditasi gitu. Kalau yang ya beda level saja nilainya kalau tidak salah itu di rentang 71 sampai 80-an lah kurang lebih. Jadi kalau yang tidak terakreditasi itu nilainya TT kalau tidak salah itu. Jadi kalau ini mungkin Bu Siwi dapat data dari mana atau mungkin ada info terbaru ini barangkali ada bisa dijawab atau diberikan masukan buat saya. Terima kasih Bu Siwi, Bu Rini. Iya, baik. Aduh, waalaikumsalam. Bu Siwi ini Pak Nur Jaman sangat jeli ya, sangat teliti. Sebenarnya kami ingin juga nih PPT-nya Ibu yang menunjukkan bahwa nilai C itu tidak terakreditasi, begitu ya Ibu tadi. Saya malah tidak melihatnya. Iya Bu, tadi sudah secara keterangan saya sudah menyampaikan. Terima kasih Pak Nur Jaman, teliti sekali. Secara lisan Pak, maaf karena saya tadi salah ketik, maaf ini tadi saya kurang teliti untuk tanda panahnya. Memang untuk hasil akreditasi itu terakreditasi A, terakreditasi B, dan terakreditasi C. Iya. Tadi salah menempatkan. Iya, baik. Di keterangan kami sudah saya langsung Oh iya, baik. Begitu Pak Nur Jaman tadi salah ketik Bapak ya. Iya, terima kasih. Kirain itu ada ilmu baru gitu. Tidak. Ya, A, B, C kemudian tidak terakreditasi begitu ya. Ini saya baru pertama kali ini tampil ini. Oh gitu Bu ya. Ya, selamat sudah mampu tampil. Saya insya Allah mengikuti Bu Siwi nanti. Ya, monggo. Iya. Ini berkat terima kasih. Pak. Saya tampil hari ini. Saya lihat raise hand dari Bu Mariam Sulbar, Sulawesi Barat ini. Bu Mariam, halo? Ya Bu. Ya, silakan Ibu. Apa kabarnya nih Bu Mariam, aktif memang nih di forum ini? Alhamdulillah. Sehat Ibu Rini. Alhamdulillah sehat. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat Bu Siwi. Selamat Bu sudah mempresentasikan makalahnya. Ya, terima kasih Bu. Di sini saya tidak bertanya, mungkin kita sharing ya Bu ya. Khusus untuk akreditasi tadi kalau tidak salah ada tanggapan dari Ibu Salma Gorontalo yang menyampaikan tentang EDS ya, evaluasi diri sekolah. Nah, ya mudah-mudahan di forum ini kita bisa sharing, jangan sampai apa yang saya ketahui ini sudah kadaluarsa. Jadi saya ingin sebenarnya bukan hanya untuk Bu Siwi tapi untuk kita semua yang ada di forum ini. Yang saya pahami sekarang adalah bahwa EDS itu sekarang sudah diganti atau misalnya dia sudah berubah menjadi rapor mutu. Jadi setiap sekolah sekarang itu sudah memiliki rapor mutu. Nah, rapor mutu inilah yang menjadi salah satu dasar ketika nanti sekolah akan dipantau melalui dashboard monitoring. Apakah nilai akreditasinya itu nanti akan meningkat
melalui dashboard monitoringnya, ataukah nanti karena ada laporan dari masyarakat yang mengalami penurunan, ataukah sekolah itu merasa bahwa dia sudah mampu untuk meningkatkan nilai akreditasinya sehingga akan divisitasi nantinya. Jadi yang saya tanggapi di sini bahwa rapor mutu itu sudah dapat menggantikan EDS khusus untuk melakukan penilaian diri pada sekolah atau satuan pendidikan masing-masing. Nah, ini yang saya sampaikan kepada kita semua, apakah memang seperti itu penafsiran saya ataukah saya yang keliru. Jadi saya mohon kita bukan ini ya Bu ya, saya memang ingin apakah memang seperti itu, karena rapor mutu ini itu kan juga sudah berdasarkan inputan dari sekolah sebenarnya. Untuk rapor mutu itu dari 8 standar yang ada. Standar ya. Ya. Terima kasih Bu, itu saja. Makasih Bu Rini. Wassalamualaikum Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali yang disampaikan Bu Mariam. Tapi silakan tanggapannya Bu Siwi, karena nanti di sesi akhir itu ada Bu Titi yang akan mengulas ini semua. Dan memang sekarang kita dari LPIP pun kita tugasnya sudah rapor mutu ya, dashboardnya. Walaupun masih ada beberapa sekolah yang masih melakukan EDS secara internal saja begitu. Silakan Bu Siwi ditanggapi. Oh ya, terima kasih Ibu Mariam dari Sulbar ya. Terkait rapor mutu dan EDS, maaf saya sendiri memang belum begitu ya Pak Bu. Mungkin kalau pemahaman saya masih seperti Bu Salma ya, ada EDS, tapi kita pun telah menangani mendampingi sekolah-sekolah untuk mengisi rapor mutu sesuai dengan kondisi sekolahnya masing-masing. Yang menginput data adalah sekolah, sehingga saya juga setuju kalau rapor mutu itu sebetulnya sudah bisa dijadikan acuan untuk melihat nilai dari atau sampai di mana mutu sekolah tersebut. Nah, dan memang untuk akreditasi ini yang sekarang baru yang sudah saya baca ya Bu, mungkin sekilas-sekilas saja itu untuk dasar pelaksanaan akreditasi adalah adanya dashboard monitoring, yang mana kalau sekolah itu merasa meningkat boleh mengajukan untuk mengikuti akreditasi, tapi jika di dashboard mutunya itu ada tanda-tanda penurunan mutu, nah ini BAN-SM juga berhak untuk mengakreditasi, atau mungkin juga ada laporan dari masyarakat yang mengindikasi bahwa sekolah tersebut sudah ada penurunan mutu. Mungkin ini sepanjang sepengetahuan saya. Iya, baik. Iya, baik Bu. Itu sebenarnya kalau sekolah akan diakreditasi, mereka itu sistem ya Bu Mariam ya, itu melihat dari compliant base ya, diantaranya rapor mutu diambilnya dari situ begitu. Sehingga asesor turun itu atau visitasi dia tinggal melihat performanya saja begitu. Itu yang dimaksud Bu Mariam. Jadi di compliant itulah mengambilnya dari rapot mutu, tidak lagi mengatakannya EDS gitu. Tapi kadang-kadang masih ada beberapa sekolah yang ingin mengevaluasi dirinya gitu, masih mengatakan EDS, tetapi keluarnya tetap rapot mutu untuk di dashboardnya. Iya begitu. Nanti akan dibahas secara tajam oleh Bu Titi ya. Baik Bapak Ibu pengawas hebat, waktu kita masih ada sekitar 2 pertanyaan lagi, atau ada yang ingin kita bahas terkait dengan makalah Bu Siwi? Silakan. Bu Rini. Ya, Bu Salma. Ada tanggapan balik dari saya. Jadi begini Bu, saya kebetulan sementara ini mendampingi sekolah yang akan diakreditasi. Kita kan maunya sharing di sini kan? Iya betul. Nah, saya yang saya maksudkan EDS di situ adalah EDS yang ada di buku kinerja kita, yang sudah disesuaikan dengan IASP. Nah, iya, karena di situ yang ada di EDS itu juga yang ada di instrumen, sehingga kita bisa mengetahui dengan nyata apa kekurangan daripada sekolah binaan kita. Misalnya di butir 1, tinggal ini yang belum ada, tata tertibnya sudah ada, ini sudah ada, itu melalui EDS. Tetapi bedanya kalau EDS pihak sekolah yang menentukan levelnya.
Kalau di akreditasi, asesor yang menentukan levelnya, itu yang bisa membedakan. Jadi EDS yang saya maksud di sini adalah EDS yang ada di buku kinerja kita. Seperti itu, Bu Rini. Baik, Bu Salma, Ya. terima kasih banyak informasi atau ininya ya. Betul, betul ya. Jadi Bu Mariam seperti itu kira-kira. Kita punya buku kinerja, di situ ada EDS yang sudah disesuaikan ya dengan 4 komponen akreditasi ya Bu Salman ya. Oh, maksudnya di situ EDS. Karena kita konsep EDS itu kadang-kadang EDS yang lama EDS begitu ya. yang di buku kinerja. EDS yang ada di buku kinerja. Ya, yang memang sudah disesuaikan ya dengan 4 komponen akreditasi. Baik, terima kasih banyak Bu Salma, Bu Mariam. Saya masih beri kesempatan satu penanya lagi atau akan memberikan saran, boleh? Saya lihat di chat room belum ada. Ibu Siti Aminah. Halo Bu Siti. Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mohon Ibu. izin saya tidak menghidupkan kamera. Baik, Ibu dari mana? Saya dari Jambi. Ya Bu. Ya, dari Jambi. Ya, silakan Ibu. Begini Bunda Rini. Ya. Di Jambi ini ada beberapa sekolah, madrasah, bukan sekolah madrasah, itu tidak bisa mengisi emisnya, mengupgrade emisnya, sehingga jadi hambatan untuk penilaian akreditasi nanti. Bagaimana caranya supaya emis ini bisa di-upgrade gitu? Iya, itu saja Bu Siti. Iya, terima kasih. Karena Bu Rini termasuk pengawas madrasah juga ya? Tidak Bu, saya pengawas sekolah. Iya. Pengawas sekolah. Nah, ada Bu siapa nanti ya? Teman-teman di sini kan ada pengawas madrasah gitu. Ya, ya. Ya, baik Bu Siti. Ya itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Bu Rini. Bu Rini boleh? Baik. Iya. Teh Ros. Teh Ros, silakan Teh Ros. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Ibu koordinasi dengan operator dinas, ya, operator di Kemenag. Madrasah. Di Kemenag ya, karena itu ada di sana. Jadi itu sistem kalau kita nggak bisa ya, sama seperti Dapodik yang kadang buka tutup seperti itu. Koordinasi saja dengan operatornya, Bu. Iya. Makasih sarannya. Ya, Bu Siti itu dari Teh Ros, tim kuat Apsikat kita menyarankan seperti itu dan memang harusnya begitu ya Teh Ros ya. Ya, kita nggak bisa menjawabnya nih kalau ada masalah di emis ya. Emis itu untuk Kemenag kalau kita Dapodik begitu ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kelihatannya kalau saya lihat di chat room-nya sudah tidak ada, kemudian di Raisen-nya pun tidak ada. Selamat ya Bu Siwi ya. Sudah mendapatkan poin 2,5 Ibu untuk dikumpulkan menjadi pundi-pundi angka kredit ya. Terima kasih luar Bu. biasa. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Ada closing statement Ibu yang ingin Ibu sampaikan di sesi ini. Silakan. Baik Ibu, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Makalah saya ini adalah ide gagasan sederhana yang bermula dari permasalahan yang saya hadapi di sekolah binaan. Karena banyak pertanyaan dari kepala sekolah bagaimana untuk menyiapkan akreditasi, ini saya tulis di makalah ini. Untuk itu terima kasih kepada Pak Agus, Putri Endang yang mengawal saya sampai bisa menulis ini, makalah dan dipresentasikan hari ini. Mudah-mudahan ini teman-teman saya yang lain juga bisa termotivasi untuk bisa ikut. Dan ternyata pelatihan-pelatihan di APSI ini sangat membantu mempermudah dan menambah pengetahuan di dalam melaksanakan tugas kepengawasan. Itu saja Ibu, terima kasih Bu Rini dan yang lainnya. Baik, baik. Baik Bu Siwi, hebat ya sudah memaparkan makalahnya. Ada satu pantun nih untuk Bu Siwi, ayam panggang di atas nasi paling enak dicampur soto babat. Selamat Bu Siwi sudah menjadi pemakalah APSI. Semoga semua peserta pun menjadi semakin hebat.
Ya, terima kasih tepuk tangannya. Terima kasih. Selamat Ya, Bu Siwi baik juga. Bapak Ibu, saya Rini Herlina sebagai moderator yang mendampingi Bu Siwi. Mohon maaf bila di sana sini ada kekurangan, tapi saya yakin semua sudah terakomodir tadi. Dan saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Titi. Silakan Bu Titi. Ya, terima kasih Mbak Rini yang sudah mendampingi Bu Siwi. Selanjutnya kami persilahkan Pak Samsir untuk mendampingi Budas Ignatun. Pak Samsir kami persilahkan. Oke, siap Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu Rini, Pulos, dan semua yang absi, dan apalagi Pak Agus sebagai ketua. Kemudian Bapak Ibu semua yang kami hormati, izinkan kami pada kesempatan ini untuk menjadi moderator bagi Bu Dr. Anda Des Ignatun Dwi Sunowati ya, MPD Distrik Kota Semarang. Beliau adalah pengawas SMP. Halo Bu, sudah ada di room ini? Sudah Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, judul beliau adalah pendampingan tim pengembang kurikulum sekolah dalam mereview visi, misi, dan tujuan sekolah melalui Indicom pada abad 21. Ini judulnya cukup menarik Bapak Ibu semua. Oke, beradu silat berbalas pantun sebagai tanda mempelai tiba. Kita silakan Bu Dus Ignatun, semoga paparan tanpa kendala. Oke, silakan Bu. Terima kasih Pak Samsir yang saya hormati. Yang terhormat Bapak Agus Sukoco, Ibu Rini, Ibu Banyak nih, ada Teh Ros, ada iya. Banyak ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang ini adalah kali kedua saya untuk memaparkan makalah saya. Yang pertama tanggal 15 Januari dan yang kedua ini pun atas paksaan Ibu Tri Endang. Terima kasih Ibu Tri Endang. Salawat dan salam marilah kita senantiasa panjatkan kepada Rasulullah yang kita nantikan syafaatnya nanti di hari kiamat. Saya izin share ya Ibu Bapak. Ya, silakan. Ya, silakan Bu. Ya. Waktu saya berapa menit Ibu Bapak? Ya, waktu paparan 15 menit Bu. 15 Hanya jawab nanti 30 menit. Ya. Jadi semua 45 menit. Ya, terima kasih. Pak Samsir dan Ibu-ibu, mohon maaf saya sedikit merevisi judul. Tadi ada kata sekolah 2 kali, saya hapus 1 menjadi pendampingan tim pengembang kurikulum dalam mereview visi, misi, dan tujuan sekolah melalui Indicom pada abad 21. Jadi, supaya tidak terjadi double. Baik. Latar belakangnya seperti ini Bapak, bahwa program unggulan Presiden adalah pembangunan sumber daya manusia. Sedangkan sekolah merupakan pusat pembentukan SDM unggul. Agar kinerja sekolah berjalan sesuai harapan, perlu direncanakan dengan baik, dan rencana sekolah minimal memuat visi, misi, dan tujuan sekolah. Ini yang melatar belakangi kegiatan ini dilaksanakan. Kemudian, apa dan bagaimana itu visi? Nah, rupanya banyak sekolah yang sudah menuliskan visi, sudah memiliki visi, tetapi mereka tidak tahu sebetulnya visi itu apa, dan bagaimana menyusunnya. Gitu. Maka ini saya sampaikan kepada sekolah, tapi mungkin tidak perlu saya sampaikan di sini karena Ibu Bapak semua sudah paham bagaimana harus menyusun visi dan apa itu visi. Baik, saya hanya menyampaikan di sini bahwa visi itu sangat penting agar pelaksanaan sekolah sesuai dengan yang diamanatkan oleh stakeholders untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Selain itu juga sebagai gambaran masyarakat luas dalam memahami identitas sekolah. Jadi visi harus dirumuskan mengikuti perkembangan zaman dan ditinjau ulang secara berkala. Itu yang melatar belakangi kegiatan ini. Kemudian misi itu apa? Misi merupakan tindakan nyata untuk mencapai visi. Dan itu tentu saja berupa tindakan bukan kondisi. Dan rumusannya sudah operasional dan itu meliputi seluruh
meliputi input dan proses dari seluruh standar nasional pendidikan kecuali SKL. Kemudian tujuan sekolah seperti ini saya kira tidak perlu saya jelaskan. Kemudian mengapa harus abad 21? Jadi sekarang kita sudah memasuki era globalisasi. Nah, tapi saya baru tahu bahwa era globalisasi itu dimulai sejak manusia melakukan perdagangan dunia atau interaksi dunia. Jadi era globalisasi itu berdampak cukup luas pada berbagai sektor kehidupan termasuk pendidikan. Nah, menurut saya bukan termasuk pendidikan, utamanya pendidikan karena pendidikan merupakan sumber pembentuk SDM unggul. Kemudian pendidikan dituntut untuk menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi utuh, yaitu kompetensi abad 21. Sedangkan kompetensi abad 21 meliputi kecakapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta penguasaan TIK. Nah, ada satu tulisan yang dibuat oleh Prayogi dan Estetika pada tahun 2019, saya lupa mencantumkan tahunnya. Mereka mengutip pendapat Binkley, kecakapan abad 21 itu apa saja. Di sana meliputi cara berpikir, yaitu yang menunjukkan kreativitas, inovasi, berpikir kritis, pemecahan masalah, mengambil keputusan, dan juga belajar untuk belajar. Selain itu juga cara untuk bekerja. Nah, cara untuk bekerja itu orang perlu berkomunikasi dan bekerja sama. Juga cara untuk hidup. Orang harus memiliki karir, memiliki tanggung jawab, dan tanggung jawab pribadi dan sosial termasuk kesadaran berbudaya dan pribadi. Dan untuk semua itu orang memerlukan alat untuk bekerja, yaitu pengetahuan umum dan teknologi informasi. Nah, sekarang penyelenggaraan pendidikan itu merupakan rangkaian antara input, proses, dan output yang dikemas dalam standar nasional pendidikan. Jadi standar nasional pendidikan sudah sangat lengkap menurut saya untuk memberikan framework kepada sekolah apa yang harus dilakukan, gitu ya. Kemudian, nah, saya mencoba menggabungkan ini SNP dalam visi, misi, dan tujuan sekolah. Saya tidak menemukan sumber apapun tentang penggabungan ini, tapi saya mencoba menggabungkan saja, barangkali bisa ditemukan. Kalau tadi disebutkan bahwa bentar. Nah, penyelenggaraan pendidikan merupakan rangkaian antara input, proses, dan output yang dikemas dalam standar nasional pendidikan. Saya membayangkan output itu adalah SKL, bukan membayangkan. Memahaminya, output itu adalah SKL. Jadi kalau kita gabungkan atau kita kawinkan kira-kira seperti ini. Output itu berupa SKL. Nah, output itu kita tuliskan dalam rumusan fisik. Kemudian input itu berupa SDM dan sumber daya yang lain. SDM di situ bisa siswa, pendidik, tenaga kependidikan. Nah, di sana di dalam standar nasional pendidikan itu difasilitasi standar PTK. Kemudian sumber daya lainnya seperti kurikulum, sarana, prasarana, dan biaya. Standar isi, standar sarpra, standar pembiayaan. Sementara prosesnya adalah proses pembelajaran yang diatur dalam standar proses, kemudian standar penilaian, dan standar pengelolaan. Jadi, kedelapan standar nasional pendidikan ini tidak lepas gitu ya. Jadi semua saling mendukung. Itu yang ada dalam pemahaman saya. Nah, masalahnya ini di sekolah binaan saya, 33 sekolah binaan saya, rumusan visi, misi, dan tujuan belum menunjukkan output abad 21. Jadi rangkai kombinasinya, bukan hanya visinya saja, tetapi termasuk kombinasi antara visi, misi, dan tujuan. Mungkin visinya sudah menunjukkan itu, tetapi di misinya tidak nampak ada seperti itu. Demikian pula di tujuan. Ya. Kemudian ini visi,
Tapi dari atas tadi saya turunkan di sini bahwa output yang diharapkan itu bisa merupakan SKL, maksud saya minimal memuat SKL dan ciri khusus sekolah masing-masing. Mungkin mau keagamaan, berwawasan lingkungan, atau apapun, itu dipersilakan. Kemudian visi yang di sekolah kami, sekolah saya maksud saya, itu isinya yang pertama itu ada yang berbentuk slogan. Yang kedua itu berupa tindakan. Yang ketiga terlalu panjang rumusannya. Yang keempat berupa kondisi namun subjeknya bias. Yang kelima subjek peserta didik bukan lulusan. Yang keenam sudah benar rumusannya berupa kondisi memuat SKL menyiratkan kecakapan abad 21. Namun ini jumlahnya saya lihat hanya 3 dari 33 sekolah. Ya. Contoh rumusan misi tersebut diantaranya yang berupa slogan. Visinya itu berbunyi tertulis akhlak melekat, prestasi meningkat. Kemudian yang berupa tindakan, menciptakan generasi khairu ummah yang berhaluan ahlu sunnah wal jamaah. Yang subjeknya siswa bukan lulusan. Siswa peduli, berilmu, dan terampil berlandaskan kasih. Kemudian yang tidak menampakkan output, mewujudkan pendidikan berasaskan Islam ahli sunnah wal jamaah. Kemudian yang berupa kondisi namun subjeknya bias, menjadi sekolah yang maju, bermutu, dan beriman. Nah, kalau sekolah yang maju dan bermutu saya tahu, tapi sekolah yang beriman itu yang seperti apa itu saya tidak bisa membayangkan. Nah, ada yang benar seperti ini, menjadi pusat pembentukan insan yang berakhlak Qur'ani, mandiri, dan berprestasi. Itu minimal memuat SKL menurut saya. Nah, kemudian misi adalah tindakan nyata yang digunakan untuk mencapai visi. Nah, menurut pemahaman saya ini harus melibatkan seluruh standar selain SKL. Karena SKL sudah digunakan di visi. Nah, yang terjadi misi di sekolah binaan saya kebanyakan seperti ini. Sebagian besar hanya menonjolkan standar proses dan standar pengelolaan. Yang lain tidak disinggung. Ini hanya sebagian besar. Ada yang menyinggung sampai lengkap, tapi sebagian besar sekolah seperti ini. Kemudian rumusannya kurang operasional. Nah, contoh rumusan seperti ini. Menjadikan kemajuan dan keberhasilan peserta dalam proses pendidikan sebagai pusat orientasi dan tujuan yang paling diutamakan dalam semua kegiatan. Itu misinya. Itu saya bingung membayangkan ini yang dimaksud kegiatannya seperti apa, tidak jelas. Mendidik generasi bangsa agar memiliki ilmu pengetahuan dan berakhlakul karimah. Mendidik generasi bangsa, ya tentu saja generasi bangsa yang sekolah di situ, agar memiliki ilmu pengetahuan dan berakhlakul karimah. Nah, di situ juga seperti apa yang meningkatkan dan mengembangkan kurikulum. Nah, meningkatkan dan mengembangkan kurikulum. Mengembangkan kualitas bahan mengembangkan kualitas bahan pendidikan dan bahan ajar sejalan dengan nilai-nilai Islam dan perkembangan mutakhir ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya tidak paham apa itu kualitas bahan. Ketika sekolah saya tanya, mereka juga tidak paham. Kemudian meningkatkan standar penilaian. Nah ini, saya hanya menyampaikan bahwa setahu saya standar penilaian itu tanggung jawab di SMP. Nah, kalau di sekolah itu mungkin ya apa yang dilakukan terhadap standar penilaian itu tadi, apa upaya-upayanya. Kemudian waktu tinggal 5 menit ya. Oh, 5 menit lagi. Ya. Waduh. Baik. Tujuan nah, mestinya berupa realisasi misi ya. Bukan proses. Hampir semua sekolah binaan saya menuliskan proses dalam rumusan tujuan. Ini diantaranya menyelenggarakan, membentuk, menjalin, menghasilkan terselenggaranya proses, terlaksananya kurikulum, dan seterusnya. Meningkatkan prestasi, hampir semuanya begitu. Maka saya sebagai pengawas memberikan jalan keluar dengan mendampingi TPKS melalui Indikom dalam mereview visi, misi, dan tujuan sekolah. Namun apa yang saya rencanakan tidak mulus karena mendapatkan kendala seperti ini. Di antaranya sekolah menganggap belum perlu mereview visi, misi sekolah.
Kedua, ini dianggap barang baru. Selama ini tidak pernah ada review visi misi gitu. Dan yang ketiga adalah mendapatkan penolakan dari yayasan. Nah, namun dengan cara yang ya persuasif, akhirnya mereka bersedia juga untuk didampingi. Nah, kemarin ada yang bertanya, apa itu Indicom? Sebetulnya sama saja sih. Indicom merupakan akronim dari Indirect, Direct Coaching and Mentoring, atau pelatihan dan pendampingan secara langsung atau tidak langsung. Ini semua Ibu Bapak sudah pernah melaksanakan, hanya saya mencoba untuk membuat akronim yang agak gimana gitu. Nah, bedanya apa coaching dengan mentoring? Sebetulnya semula saya hanya ingin mengadakan mentoring saja, karena kondisinya seperti ini. Tetapi ternyata dengan mentoring saja itu tidak membuahkan hasil, maka saya laksanakan coaching. Nah, jadi lalu bagaimana yang tidak langsung? Penulisan visi, misi, dan tujuan sekolah melalui Padlet, kemudian telaah visi, misi, dan tujuan sekolah secara mandiri oleh TPKS melalui Google Doc, konsultasi melalui WhatsApp. Ini indirectnya. Directnya pembimbingan melalui tatap maya dan tatap muka. Nah, maka inilah tahapannya. Pertama, saya mensosialisasikan dulu apa itu visi, misi, dan tujuan. Kemudian meminta sekolah atau TPKS untuk mengisikan visi, misi, dan tujuan di Padlet. Di sini saya dan sekolah kedua-duanya melakukan analisis terhadap visi, misi, dan tujuan sekolah. Setelah itu kita konfirmasi. Konfirmasi secara virtual lagi apakah betul yang dituliskan oleh TPKS di Google Doc tadi memang seperti itu. Menurut saya tidak, maka saya konfirmasi. Setelah itu karena saya merasa tidak berhasil di sini, saya lanjutkan dengan pendampingan langsung. Kemudian baru TPKS melakukan revisi. Nah, begitu. Sedangkan hasilnya seperti ini. 10 dari 33 sekolah yang didampingi memahami pentingnya visi, misi, dan tujuan sekolah. Yang kedua, rumusan visi, misi, dan tujuan sekolah telah menunjukkan serangkaian input, proses, dan output dalam mewujudkan lulusan berkecakapan abad 21. Nah, perencanaan sekolah menjadi lebih jelas dengan rumusan tujuan, visi, misi, dan tujuan yang saling terkait. Nah, sedang lampirannya ada di sini, nanti saya akan tunjukkan jika diperlukan saja. Dan mulai sekarang atau mulai saat ini, mari kita tengok kembali apakah visi, misi, dan tujuan sekolah kita sudah sesuai harapan. Simpulannya, visi merupakan nilai jual sekolah. Untuk itu visi harus disesuaikan dengan zaman. Saat ini kita telah masuki abad 21. Maka visi, misi, dan tujuan sekolah harus disesuaikan dengan penguasaan kecakapan abad 21 bagi lulusan sekolah. Rekomendasi, begitu pentingnya visi, misi, dan tujuan sekolah, maka visi, misi, dan tujuan sekolah harus secara berkala ditinjau ulang sesuai dengan perkembangan zaman dan direkomendasikan kepada semua pihak yang berkepentingan supaya mendukungnya. Demikian, Ibu Bapak, terima kasih. Mohon masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Bu. Terus ya, setelah membongkar ini. Ini saya stop share, Pak. Ya, stop dulu. Ya. Oke, Bapak Ibu semua, kita lihat dan kita dengarkan bersama-sama paparan dari Bu Dus yang luar biasa, ya, yang telah memancing dan memantik kita untuk melihat kembali, ya, mungkin di sekolah binaan kita masing-masing bagaimana proses daripada penyusunan visi misi yang ada di sekolah kita. Nah, untuk mendalami apa yang disampaikan, yang dipaparkan oleh Bu Dus ini, silakan Bapak Ibu kita buka room pertanyaan baik melalui chat maupun melalui send. Ya, sudah ada nih Pak Selamat dari Kalbar. Ya, silakan Pak Selamat. Dibuka mic-nya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, silakan. Kepada Pak Samsir atas waktunya. Ibu Das Ihnatun. Ya. Ya, Dus Ihnatun. Sangat menarik makalahnya. Mantap, bagus, menarik sekali. Terima kasih. Inspirasi. Cuman ada hal yang ingin saya tanyakan ketika Ibu melaksanakan
membuat makalah ini kira-kira nanti untuk melihat visi misi sekolah itu, adakah satu instrumen yang Ibu gunakan kira-kira, oh sekolah ini kayaknya perlu direvisi. Oh, iya. Sekolah ini tidak perlu. Itu apakah Ibu menggunakan instrumen tertentu sehingga indikatornya jelas gitu. Ini perlu revisi, ini tidak. Gitu. Ini yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Iya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Selamat ya. Ini diminta instrumennya Bu ya. Instrumen untuk melihat benar atau tidaknya visi dan misi sekolah tertentu. Silakan Bu. Iya, Pak Selamat, terima kasih pertanyaannya. Ini tadi sebetulnya saya ingin boleh saya share atau saya sampaikan saja Pak? Sampaikan. Share screen atau saya sampaikan saja? Boleh Bu, sampaikan saja nanti. Takut screen-nya nanti bermasalah. Baik. Pak Selamat, jadi tadi seperti langkah-langkah yang saya tuliskan, saya awalnya memang tidak, ketika saya minta mereka untuk menuliskan di Padlet, kok seperti kok seperti itu kan itu, akhirnya saya membuat sendiri Pak dengan membaca indikator-indikator yang ada di dalam rapot itu, bukan indikator, komponen-komponen apa saja sih yang mesti dimasukkan di dalam situ. Akhirnya saya membuat instrumen sendiri Pak, bahwa visi itu minimal memuat SKL. Kemudian selain itu saya membaca yang panduan penyelenggaraan RKS, pelaksanaan RKS dan RKAS. Di sana ada beberapa kriteria-kriteria visi seperti apa, tujuan seperti apa, seperti itu. Kemudian saya gabungkan dengan 8 standar nasional pendidikan tadi. Kemudian saya membuat sebuah instrumen telaah tadi Pak. Jadi instrumen telaah visi misi tujuan sekolah. Misalnya apakah visi sudah menunjukkan fasilitasi kecakapan abad 21. Apakah visi dirumuskan berupa kondisi, apakah visi seperti itu Pak. Jadi saya membuat instrumen buatan saya sendiri yang saya buat berdasarkan panduan pelaksanaan RKS RKAS yang saya gabung dengan buku indikator mutu. Begitu Pak Selamat. Ya, luar biasa. Ya, silakan Pak Selamat. Ya, sudah. Nah, nanti ini ya. Terima kasih Bu. Sama Pak Selamat. Ya, masalah mantapnya ini di chat banyak ini, ada berapa chat ya. Mohon dikirim nanti ke chat ya Bu ya. Iya Pak. PPT-nya. Atau dan makalahnya juga ini. Iya. Oke, yang kedua kita lanjutkan Pak Effendi ya. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Samsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Das yang saya kagumi. Gitu. Salut buat Ibu. Sebagai informasi, saya hari Selasa yang lalu juga mereview visi misi di sekolah saya, tapi belum begitu menemu finalisasinya. Nah, yang ingin kami tanyakan Bu, minta maaf. Yang pertama tadi kalau kami tidak salah dengar, Ibu memaparkan tentang visi yang Ibu mungkin kategorikan kurang tepat dengan abad 21, begitu Bu ya. Iya. Kemudian Ibu sudah melaksanakan lebih kurang 3 kali atau lebih dari kegiatan untuk mereview visi dan misi di sekolah bina Ibu. Nah, kalau boleh kami tahu Bu, sejauh mana output atau produk yang sudah tercipta sehingga Ibu sepakat bahwa visi yang sudah dibuat atau diganti itu sudah masuk dalam kategori yang Ibu maksudkan tadi. Terima kasih Ibu. Maksudnya produk itu visinya gitu ya Pak ya? Iya, Ibu kan tadi kan cerita bahwa visi di sekolah binaan Ibu itu menurut pandangan Ibu kurang tepat. Dan Ibu contohkan beberapa sekolah yang sudah disampaikan tadi. Nah, kami pengen lihat Bu hasilnya Bu, visi yang Ibu maksudkan itu yang bagaimana? Terima kasih.
Ya, terima kasih Pak Fendi. Ya, silakan Bu, jelas ya pertanyaannya. Terima kasih Pak. Pak Slamet tadi ya Pak ya? Ya, Pak M. Fendi. Pak Effendi. Pak Effendi, beberapa dari 33 sekolah binaan saya itu memang yang sangat menonjol itu ada PAP, ada beberapa tidak sampai 10% Pak. Nah, sebetulnya secara prestasi itu mereka itu sudah memfasilitasi lulusan seperti itu. Secara praktik ya. Hanya rumusannya saja yang kurang menggambarkan ke sana. Dan itu tidak hanya visinya saja Pak, tetapi termasuk misi dan tujuan. Jadi saya tadi katakan itu kombinasi antara visi, misi, dan tujuan itu. Jadi memang mereka ketika yang swasta terutama kalau mencari siswa itu hanya disampaikan prestasinya ini begitu. Tetapi di dalam visinya itu belum menggambarkan itu gitu saja, gitu Pak. Tapi ada juga yang memang belum menunjukkan prestasi yang sesungguhnya, yang seperti diharapkan. Begitu kira-kira Pak Effendi. Ya, silakan. Ya, silakan Pak. Ya, saya tertarik dengan makalah Ibu ini. Ya. Kebetulan seperti yang saya alami, Bu. Yang kami minta itu, dapatkah Ibu menunjukkan hasil dari rumusan visi, gitu, oke, dan tujuan yang Ibu maksudkan begitu. Berarti itu di makalah ada Pak. Oh begitu. Ya, kemudian di PowerPoint tadi sebetulnya hanya saya sematkan linknya. Sebetulnya tujuan saya kalau waktunya masih ada itu karena itu dalam bentuk Padlet Pak, dalam bentuk Padlet dan instrumennya pun dalam bentuk Google Doc gitu. Belum sempat karena ini gini Pak, ketika saya mendampingi kemudian sudah fix itu saya minta sekolah untuk mengisi atau menginput rumusan tadi di Padlet gitu. Nah, yang saya dampingi itu yang baru selesai kan kemarin, itu masih berjalan itu. Tadi saya lihat pelajarnya masih berjalan. Nah, yang saya capture baru 3. Jadi 3 rumusan itu sudah saya capture ada di makalah Pak. Begitu? Apakah nanti ya? makalah? Oh iya. Terima kasih Bu. Ya Pak. Ya, mau nanti makalahnya di-share Bu ya. Ya Pak. Oke, gimana Pak Effendi? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Kita lanjutkan Bapak Ibu ya, Bu Salma. Silakan Bu. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kedua kalinya Ibu Udas. Saya tertarik dengan makalah Ibu. Saya hanya ada saran Bu. Saya mengaitkan dengan makalah sebelumnya tentang pendampingan pengawas terhadap persiapan akreditasi. Nah, ini salah satu butir yang ada di IASP. Itu review visi misi. Nah, saran saya jangan lupa Bu, kalau pada saat pendampingan review itu dilengkapi semuanya dengan berita acaranya, daftar hadirnya, siapa yang hadir di situ, supaya satu kali kita melaksanakan kegiatan, ada beberapa sudah terpenuhi apa yang diharapkan di IASP itu. Jadi biasanya kita pada saat mendampingi, kita hanya mendampingi seperti itu saja tanpa memperhatikan apa yang harus disiapkan pada saat mereview visi misi itu. Sehingga kalau Ibu perhatikan apa juga yang ada di IASP mengenai visi misi dan tujuan review, jadi Ibu melaksanakan satu kali mendampingi ada 2 kegiatan yang bisa terpenuhi Bu. Jadi itu harapan saya, hanya saran saja ini Bu Das. Itu jangan lupa administrasi pendukung. Ya, dokumen-dokumennya Bu ya. Pendukung. Ya. Baik. Ya, silakan Bu. Saya tanggapi sedikit ya Pak. Ya, boleh. Memang kurang berita acara Bu. Jadi saya hanya menyarankan yang disiapkan sekolah itu hanya daftar hadir, surat keterangan, kemudian dokumentasi. Kemudian untuk berita acara itu memang saya tidak menyampaikan maksudnya tidak meminta dokumen secara terbuka, tetapi saya minta untuk dituliskan di dalam KTSP.
Di dalam KTSP dituliskan bahwa visi, misi, dan tujuan sekolah telah direview dengan hasil seperti ini, gitu saja. Baik, nanti saya sampaikan kepada sekolah, Bu. Terima kasih masukannya. Iya. Terima kasih Bu Salma ya. Gimana Bu Salma? Sudah puas? Kita lanjutkan dengan Pak Suprianto. Ya, Assalamualaikum, silakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Ustadz Samsir, Bu Das. Penyampaian dari makalah tadi memang sangat menarik, Bu. Mungkin nanti bisa saya ikutin jejak Ibu tadi untuk pendampingan. Yang ingin saya tanyakan, Bu, berkaitan dengan Merdeka Belajar, Bu. Memang ada petunjuk atau pedoman menyusun visi, misi, dan tujuan sekolah. Sekarang dengan adanya Merdeka Belajar mungkin ada tidak harus baku, Bu. Saya pernah silaturahmi ke yayasan di Semarang, Bu. Kalau tidak keliru di daerah Gunung Jati itu SMP apa ya, Bu ya? Gunung Pati mungkin, Pak. Gunung Pati ya, Bu ya. Ya misinya Gunung Pati ya, Bu ya. Mohon maaf. Itu hanya mencantumkan 3 kata saja, Bu. Ya. Yaitu kalau tidak keliru nanti toh iman, akhlak, dan amal. Itu visi, ya kan? Jadi kalau kita kembalikan kepada pedoman yang ada sampaikan Ibu tadi, mungkin ini apakah pandangan Ibu, apakah sudah sempurna atau perlu perbaikan lagi, Bu? Ini sebagai perbandingan makalah yang dibuat Ibu. Kami setuju. Karena di pedoman itu kalau untuk visi yang saya ketahui bahwa harus ada kata kerja benda ya, Bu ya. Contohnya terwujudnya, terbentuknya. Jadi harus dibedakan dengan misi. Kalau misi itu kata kerja, tetapi kalau dalam visi itu adalah karena merupakan impian dan cita-cita harus berupa kata benda. Ini Bu sebagai perbandingan dan mohon pencerahan dari Ibu. Sukses untuk penampilan Ibu yang kesekian kalinya. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Suprianto. Silakan Bu. Dibedah nih. Pak Suprianto. Ya, silakan. Terima kasih sekali Pak untuk referensinya. Jadi memang ada sekolah yang mengedepankan hanya karakter saja, tidak terlalu mengedepankan apakah anak ini cakap atau tidak kan gitu. Tetapi menurut saya Pak, karena memang ini zamannya itu sudah mau tidak mau begitu. Ibaratnya kalau di dalam Islam itu kan jangan berdoa terus tetapi juga berusaha. Juga jangan berusaha terus tapi juga berdoa. Nah menurut saya Pak, apa yang telah digagas oleh BSNP itu sudah sebuah paket komplit gitu. Hanya kan memang kita tidak menuntut harus yang setinggi apa kan gitu. Tetapi menurut saya perlu tetap harus dikombinasikan antara dunia dan akhirat. Kalau tidak salah yang disebutkan Bapak tadi, mungkin kebanyakan yang ke akhirat gitu ya. Jadi kalau sudah beriman, berakhlak, berini kan pasti dia akan melakukan sesuatu yang untuk menyelamatkan diri misalnya. Tapi minimal kalau kita tidak biasakan, kita tidak trigger, kita tidak bimbing, itu sepertinya anak itu juga agak melenceng-lenceng gitu Pak. Terima kasih atas masukannya, tetapi mohon maaf saya masih tetap mengikuti framework dari 8 standar nasional pendidikan tadi. Kita tidak terlalu menuntut harus tinggi kan gitu. Apalagi kita sudah mengenal pembelajaran berdiferensiasi. Maka visi pun ya visi yang berdiferensiasi, namun tetap lengkap antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Gitu Pak, terima kasih Pak. Mungkin tambah satu bisa Bu? Ya, boleh Bu, silakan. Boleh Pak. Ya. Kalau ide dan gagasan tadi sepertinya ini sudah dilaksanakan ya Bu, karena dari 33 binaan 3 sekolah Ibu, 33 sekolah itu sudah ada 10 sekolah yang mengikuti arahan Ibu. Terus yang selebihnya bagaimana Bu? Terima kasih Bu. Baik Pak. Jadi kebetulan di Semarang selama bulan Juni itu ada WFH, WFO. WFH-nya itu 2 hari, WFO-nya sekali. Nah, saya tidak mau diam saja di rumah. Jadi selama WFO itu saya jadwal setiap hari 2 sekolah kan itu. Nah, saya baru mendapatkan 10 sekolah sampai hari ini. Saya sudah jadwalkan sampai akhir Juni. Karena saya tidak tahu Juli nanti jadwal WFH saya seperti apa kan gitu.
Jadi saya maunya kalau pas WFO ya saya menyelesaikan administrasi di kantor saja, tidak keluar masuk. Kalau pas WFH saya keliling ke sekolah gitu. Nah, saya tidak tahu perkembangannya. COVID semakin menggila ini apakah bisa dilanjutkan atau tidak. Doakan ya Pak. Iya Bu, mudah-mudahan untuk kita semua Bu. Saya sampaikan pada sekolah. Jadi sekolah yang belum saya jadwalkan itu memang ada yang berbicara pada sekolah yang sudah dijadwalkan. Oh punya aku sudah benar kok, makanya nggak dikunjungi Budas kan gitu. Dan saya sampaikan di pengumuman, Ibu Bapak kemarin sudah saya sampaikan yang belum mendapat. Ada yang bertanya Bu sekolah kami kapan kan gitu. Nanti ya Pak menunggu bulan Juli karena saya hanya akan menggunakan waktu WFH saya kan gitu. Ya. Begitu Pak, terima kasih. Terima kasih kembali Bu. Ya, Pak. Terima kasih Pak Suprianto. Ya, kita minta satu pertanyaan lagi karena mengingat waktu yang sudah habis, Bu Mariam ya. Ya silakan Bu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Das. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya Bu. Terima kasih Bu. Ibu khusus untuk review visi misi, apa yang Ibu alami sebenarnya itu juga saya alami juga. Artinya ada beberapa sekolah kalau kita membaca, kita menyisik dari visi misinya, kadang-kadang kita sendiri mengatakan ini seperti apa ya cara mereka menyusunnya. Nah, mungkin apa yang nanti Ibu sudah sampaikan di sini itu juga akan menjadi ide buat saya untuk melakukan hal yang sama. Nah, cuman ada usul Ibu. Apakah tadi kan di langkah-langkah Ibu sudah menjelaskan beberapa langkah, beberapa tahapan. Nah, kalau saya bisa usul, mungkin ada satu tahapan di mana kita mengajak sekolah-sekolah kita itu untuk melakukan sebuah analisis yang kita kenal bersama dengan nama analisis SWOT itu. Nah, mungkin ketika sekolah-sekolah menyusun visi misi, mereka tidak melakukan analisis SWOT. Misalnya, apa kekuatan yang dimiliki oleh sekolah tersebut, kemudian apa dukungan yang ada di sekitarnya, apa kelemahannya, sehingga visi misi yang muncul ya seperti itu tadi. Jadi ini hanya usul, mungkin dalam satu step itu ada satu bagian mengajak mereka atau mengcoaching mereka, mentoring mereka dalam menyusun analisis SWOT-nya tadi. Kemudian saya tadi menyambung yang disampaikan oleh Pak Suprianto, maaf. Memang betul bahwa sebenarnya visi itu tidak perlu terlalu panjang karena ibaratnya visi itu harus yang mudah diingat. Kenapa Bu? Karena begini, saya pernah menanyakan kepada guru-guru binaan saya ketika di forum MGMP, saya tanya, siapa yang masih ingat, siapa yang hafal apa visi sekolahnya? Itu sulit, sedikit sekali yang bisa menghafal atau mengingat visi sekolahnya. Mungkin salah satunya karena itu tadi, tidak membuat visi yang mudah diingat, kalimatnya juga panjang-panjang, nah sehingga sulit, mereka harus WA ke temannya, harus buka dokumennya lagi untuk melihat visinya apa. Jadi sebenarnya ini menjadi PR kita juga ketika mendampingi nanti melakukan review untuk penyusunan visi. Pak Kepala Sekolah enggak usahlah buat visi terlalu panjang yang terlalu sulit untuk diingat, sulit apalagi untuk dilakukan. Ini saja Ibu, makasih banyak Bu Das. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga sekolah belum tentu hafal ya Bu ya. Betul Pak. Silakan Bu. Terus. Bu Mariam, jadi sebetulnya pekerjaan ini adalah pekerjaan pending Bu. Tahun lalu, jadi mohon maaf saya sampaikan, saya itu menjadi pengawas kelas sejak tahun 2018, itu setiap tahun pindah Bu. Jadi saya selalu setiap tahun itu menganalisis KTSP itu baru. Nah, tahun lalu itu di dalam KTSP itu kondisi visinya seperti itu, visi, misi, tujuan sekolah seperti itu. Saya sampaikan kepada sekolah untuk tadi saran Ibu untuk melakukan analisis SWOT, mereka sudah melakukan Bu. Jadi tahun lalu mereka sudah menganalisis SWOT, ya paling tidak yang sederhana itu. Intinya saya katakan bahwa kekuatan dan kelemahan itu dilihat dari dalam sekolah, yaitu 8 standar nasional itu. Kemudian peluang dan tantangan itu diambil dari luar sekolah. Nah, itu semua sudah dituliskan di dalam rasionalitas KTSP. Nah, khusus untuk bab 2 itu saya pending tahun ini gitu. Jadi saya mengatakan untuk tahun ini saya masih bisa terima visi misinya seperti ini, tetapi tahun depan harus sudah ganti.
karena mereview visi, misi, dan tujuan sekolah itu tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh kepala sekolah atau oleh ketua atau penanggung jawab standar isi, tidak bisa, tetapi harus duduk bersama. Maka mulai bulan Maret itu sudah saya mulai itu tadi Bu. Jadi sosialisasi itu bulan Maret, bulan April kemudian saya minta untuk ini dan seterusnya Bu. Jadi untuk spot itu sudah dilakukan tahun lalu. Misalnya ada perubahan itu tidak terlalu banyak. Kemudian untuk visi tadi memang saya betul. Di dalam salah satu slide saya tadi ada satu catatan saya bahwa ada visi yang terlalu panjang. Tetapi tidak berarti terus pendek sekali. Saya mengatakan yang sederhana tetapi minimal, yang simple tetapi minimal memuat SKL, dan kalau ada ciri khusus sekolah silakan ditambahkan gitu. Tapi minimal ada SKL. Nah, tetapi ada juga sekolah yang sikap itu disebut semua di dalam visi. Itu saya katakan ini bisa nggak ini diringkas menjadi satu kata sifat yang menunjukkan sikap itu apa kan gitu. Jadi saya pun sama Bu Mariam, saya tanya itu mereka tidak tahu, bahkan kepala sekolahnya pun tidak hafal. Gitu. Maka itu saya sampaikan visi itu yang simple tapi memuat SKL dan mungkin ciri khusus, mudah diingat, mudah dilaksanakan, mudah dievaluasi. Gitu. Begitu Bu Mariam kira-kira. Oke, terima kasih ya, luar biasa Bu. Terus mana Bu Mariam? Makasih Pak, makasih Bu. Oke, ya. Oke, Bapak Ibu semua ya. Waktu sudah habis kelihatannya. Silakan Bu Rus, closing statement-nya. Baik, terima kasih Bapak. Jadi memang ketika saya pertama kali menjadi kepala sekolah, pengawas sekolah, saya bingung mengapa visi seperti ini. Ketika bertanya kepada teman lain, jawabnya enggak pernah saya lihatkan gitu. Nah, bagi saya visi seperti saya tadi katakan bahwa itulah kita, itulah profil kita, itulah harga jual kita kan gitu. Maka itu setiap sekolah harus merumuskan visi yang sesuai dengan yang diinginkan bersama itu apa gitu. Dan itu perlu direview setiap tahun. Yang namanya mereview tidak harus merevisi. Mereview itu untuk melihat kembali apakah sudah sesuai dengan zaman, karena kita memberikan pembelajaran pada anak itu harus sesuai dengan kodrat zaman gitu Pak. Dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan diharapkan untuk tidak menghalangi, umpama tidak bisa ikut serta tidak menghalangi, itu saja. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Dus. Bapak Ibu semua, kami ucapkan terima kasih pertama kepada Bu Dus Natun yang telah tampil luar biasa di hadapan kita bersama, memaparkan hal-hal yang terkait dengan fokus kita bersama di lapangan. Bapak Ibu semua, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Slamet, ya, Pak Effendi, Bu Salma, Pak Supriyanto, dan Bu Mariam yang telah ikut aktif dalam tanya jawab pada sesi ini. Bapak Ibu semua yang kami hormati, lemah mulai tarian Melayu sambil membawa tepak siri. Kami susun jari 10, jika tersalah maaf diberi. Ini saja Bapak Ibu, kami kembalikan kepada Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsir yang sudah mendampingi Budas yang luar biasa. Saya ucapkan selamat sebelumnya kepada dua pemakalah kita hari ini yang hebat-hebat. Mohon Pak Aham di mute dulu ya Pak Aham. Ya, terima kasih Pak Aham sudah bekerja sama dengan kami. Terima kasih, selamat untuk Ibu Das Inatun. Ini sudah 2 kali Ibu untuk tampil di filmnya ini. Mudahan lahir ide-ide kreatif lainnya yang sangat, saya coba membahas yang Bu Das dulu ya, nanti ke Bu Siwi. Bu Das, ini adalah satu ide yang luar biasa dan memang sering menjadi rasa gelitik dari para pengawas ya. Umumnya kalau kita berbicara masalah visi, ini akan terkait dengan branding school ya, atau brandnya sekolah gitu ya. Jadi kemana sih ini sekolah akan dibawa gitu ya, tujuannya seperti apa gitu ya. Biasanya visi itu memang betul menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas ya. Karena apa? Supaya mudah dipahami. Semua orang yang membaca visi sekolah itu sudah bisa tahu apa yang akan dikembangkan oleh sekolah itu. Kemudian visi juga ini arahnya untuk berapa tahun, apakah untuk 10 tahun, 5 tahun. Jadi memang betul, tidak bisa visi itu selamanya stuck di kondisi itu. Kemudian yang perlu diingat juga bahwa visi itu selama ini banyak yang membuat visi itu hanya kepala sekolah dan
wakasi kurikulum aja gitu ya. Ini kan banyak terjadi. Kemudian yayasan misalnya. Nah, untuk merumuskan visi tentu ini harus duduk bersama tentunya dengan yayasan, karena ada juga visi sekolah itu yang membuat adalah yayasan. Jadi kita harus duduk bersama, memberikan masukan-masukan. Tentu saja seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pun selalu mengalami perubahan dalam visi pendidikan ya. Kalau dulu pendidikan itu mewujudkan manusia yang beriman, berakhlak mulia, kreatif, yang demokratis dan bertanggung jawab, kan seperti itu. Ternyata sekarang dengan konsep Merdeka Belajar bahwa visi pendidikan Indonesia mengalami perubahan, mewujudkan Indonesia maju, berdaulat mandiri, berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila ya. Jadi kita bisa memberikan pemahaman-pemahaman terlebih dahulu kepada satuan pendidikan maupun sekolah, sehingga mereka membuka wawasan mereka. Oh iya, ternyata visi kita ini sudah tidak kontekstual lagi dengan kondisi sekarang. Jadi kita berikan pemahaman seperti itu. Tapi namanya visi tentu ada ruh yang akan dibawa oleh sekolah tersebut yang menjadi ciri khasnya gitu ya. Saya kira apa yang disampaikan Bu Das tadi sudah betul, dan masukan-masukan dari Bu Salma itu luar biasa. Terima kasih Bu Salma, banyak memberikan inspirasi kepada kita semua. Mudah-mudahan sekolah kita ke depan juga visinya adalah visi-visi yang memang kekinian ya Bapak dan Ibu, betul. Sehingga tentu saja peserta didik ini akan kita didik dengan zaman yang sekarang. Tentu tujuan pendidikan pun akan mengalami perubahan. Betul tadi bahwa visi itu biasanya menggunakan kata benda, Bu, membangun, menjadi gitu ya. Kalau misi itu kan untuk mencapai visi, itu ada misi, diuraikan dalam misi. Kalau misi biasanya menggunakan kata kerja operasional, betul. Menggunakan kata kerja operasional bagaimana mencapai visi yang akan kita tetapkan. Sedangkan tujuan pendidikan pun sama, biasanya menggunakan kata benda lagi. Itu yang memang perlu terpahami oleh seluruh satuan pendidikan. Dan biasanya visi misi ini pun berasal dari apa yang tadi disampaikan, betul, ada analisis konteks sebelumnya. Jadi bagaimana kalau kita menggunakan rumus tulang ikan ya Bu ya, peluangnya apa, kekuatannya apa, ancamannya apa. Nah itu memang penting sekali. Terima kasih Bu Das, saya ucapkan selamat. Ibu sudah mengumpulkan 5 sama yang sebelumnya ya Bu ya. Iya. Yang sebelumnya. Ya. Terima kasih. Ide-ide yang sangat kreatif tentu ini akan menginspirasi teman-teman yang lain. Manakala ada sebuah permasalahan di satuan pendidikan, tentu ini akan memunculkan ide bagaimana menyelesaikan masalah itu. Itu dituangkan dalam bentuk tulisan, tentunya dalam bentuk makalah. Bisa ditindaklanjuti menjadi sebuah best practice atau menjadi sebuah penelitian. Saya yakin Bapak dan Ibu, pengawas yang lain pun akan menuangkan ide-ide kreatifnya kembali berdasarkan inspirasi teman-teman yang hadir di forum ilmiah. Selamat Bu Das. Kemudian untuk Bu Siwi ini tadi membahas tentang akreditasi. Betul Bapak dan Ibu, ini hal yang memang betul-betul urgent dan memang dibutuhkan oleh sekolah saat ini, bahwa sinergitas pengawas dalam mendampingi sekolah-sekolah dalam kegiatan akreditasi sangat dibutuhkan. Saya perlu meluruskan terlebih dahulu pengertian EDS nih. Tadi ada kepenasaran dari Bu Mariam ya. EDS pengertian dengan rapot mutu. Ini adalah EDS yang digunakan untuk menyusun RKS RKJM Bu Mariam. Betul, dari rapot mutu. Nah, rapot mutu kalau dulu kan 8 standar. Kalau rapot mutu yang sekarang basisnya karena tentang PJJ, jadi banyak tentang proses pembelajaran. Jadi EDS yang dimaksud di sini analisisnya adalah kalau dulu dikenal IPDIP atau DIA, daftar isian akreditasi, itu adalah penilaian diri dari sekolah. Jadi sekolah menilai terlebih dahulu, menilai diri sendiri dari instrumen butir kinerja IASP 2020 sebelum dilakukan oleh asesor. Seperti itu ya Bu Mariam ya. Jadi sebenarnya kan untuk penilaian akreditasi di dashboard sekarang sudah kelihatan semua, sudah terlihat semua. Makanya yang paling kita prioritaskan adalah bagaimana sekolah mengisi data Dapodik dengan benar. Jadi selalu mengupdate. Ini adalah hal yang paling krusial yang sering dilupakan oleh sekolah. Bahwa penilaian akreditasi tentu dari data Dapodik itu hal yang sangat utama Bapak dan Ibu. Bagaimana nanti PTK itu ternyata sudah mengalami pengembangan, peningkatan kompetensi. Mereka sudah S1, ada S2, ternyata di situ masih D3 dan tidak diupdate. Nah, ini penting sekali Bapak dan Ibu mengingatkan kembali kepada sekolah-sekolah untuk mengupdate data Dapodik ya. Karena semua sekarang terlihat, termasuk rapot mutu pun terlihat Bu di dashboard itu. Jadi semua sekolah ternilai melalui dashboard sebelum masuk ke area
ke dalam penilaian akreditasi oleh asesor itu sendiri. Jadi seperti Sarpras, PTK itu sudah terlihat semuanya ya, sudah ada penilaian di situ dan betul bahwa kita memerlukan perencanaan untuk mendampingi sekolah. Tadi menggunakan workshop ya Bu ya, bagus sekali. Jadi ada pendampingan pertama bagaimana tadi usulan dari Bu Salma ya untuk mengidentifikasi terlebih dahulu, betul. Kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu melalui EDS yang dia itu ya, EDS yang IPDIP-nya, kalau zaman dulu istilahnya IPDIP ya, dianya gitu, penilaian diri itu. Jadi bukan EDS rapot mutu saja. Jadi memang bagaimana kita menilai permasalahan-permasalahan ataupun dokumen-dokumen apa yang memang belum terdapat dalam format yang dibutuhkan ya, tentu saja dengan instrumen bukti-bukti fisik yang lainnya. Tentu saja tadi dengan pembagian 4 komponen sudah betul ya Bu ya, karena di sini ada mutu lulusan, mutu guru, kemudian mutu proses pembelajaran dan manajerial ya, dan manajemen. Tentu saja ini akan bisa dilakukan oleh teman-teman menjadi tim akreditasi dan tentunya harus dibundal masing-masing menggunakan satu link Google Drive ya Bapak dan Ibu, sehingga pada saat mengupload akan memudahkan. Jadi ada 6, nantinya ada 6 bundel. Yang pertama adalah compliant mutlak ya, itu satu bundel, kemudian juga compliant yang relatifnya, kemudian ditambah 4 komponen yang dinilai dalam akreditasi. Jadi ada 6 bundel, masing-masing dokumen itu dalam satu file atau satu folder, sehingga ada 6. Manakala nanti akan diupload itu akan memudahkan tim pada saat penilaian akreditasi ya. Jadi kalau bisa tidak 4, teman-teman bisa membentuk 6 kelompok ya untuk menyiapkan itu, karena nanti akan ada 6 kelompok dokumen yang memang harus diupload ya. Terima kasih Bu Siwi, dan saya ucapkan selamat Bu Siwi sudah mendapatkan poin 2,5, dan mudah-mudahan nanti lahir ide-ide kreatif lainnya yang bisa menginspirasi kita semua, termasuk juga teman-teman yang hadir di room ini juga akan berbagi ide kembali dengan kita semua, dan tentunya akan menambah wawasan dan pengalaman kita. Tidak ada yang tidak terlewat ya Bu Rini ya, pasti kita akan mendapatkan ilmu banyak sebenarnya di sini. Dan ini akan kita terapkan juga di sekolah binaan kita nantinya ya Mbak Rini. Terima kasih nih Pak. Idenya itu luar biasa dari para pemakalah kita kali ini ya. Jadi memang ini yang bisa kita ikuti juga nanti di satuan pendidikan kita ya. Terima kasih Pak Agus, ternyata berbagi ide itu memang dengan pengawas-pengawas Indonesia yang hebat-hebat tentunya akan menginspirasi kita semua. Bapak dan Ibu, perlu kami sampaikan bahwa makalah tidak di-share di chat karena teman-teman sudah mendaftarkan di link pendaftaran dan link sertifikat nanti saya akan bagikan jam 3 ya dengan kode absennya. Bapak dan Ibu, Mbak Rini, saya lanjutkan dengan omelet ya. Oke, siap. Ya, saya tidak menggurui Bapak dan Ibu, hanya berbagi sedikit saja. Mungkin teman-teman juga sudah ada yang ikut menjadi fasilitator guru penggerak ataupun yang sudah mendampingi atau pelatihan sekolah penggerak ya. Guru penggerak adalah satu bagian dari reformasi pendidikan yang dilakukan oleh Bapak Menteri kita, Mas Menteri. Ini ada agenda 5 ya. Yang pertama agendanya adalah bagaimana mengubah ujian nasional menjadi AKM, kemudian dihapusnya USBN, kemudian penyederhanaan RPP, kemudian ada kampus belajar, dan agenda guru penggerak adalah agenda kelima ya Bapak dan Ibu. Kenapa sih perlu ada guru penggerak gitu ya? Sementara ini guru-guru apakah belum bergerak semuanya? Nah, di sini idenya adalah guru penggerak itu adalah guru-guru yang tergerak ya. Pertama adalah yang tergerak untuk bergerak, dan setelah bergerak menggerakkan ya. Jadi ada 3 konsep ya. Pertama, tergerak untuk ikut di kegiatan program guru penggerak, yang kedua mereka mau bergerak, dan yang ketiga menggerakkan ya. Menggerakkan siapa itu? Menggerakkan teman-temannya, menggerakkan satuan pendidikan, mengalami pengembangan sekolah dan lain sebagainya. Baik, saya lanjutkan. Mengenai guru penggerak ini Bapak dan Ibu, ini tidak lain dari idenya konsep yang diusung oleh Ki Hajar Dewantoro Bapak dan Ibu. Jadi di sini guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik. Secara holistik ini bagaimana sih? Saya kira sejalan dengan visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa tumbuh kembang
murid kita itu adalah secara holistik termasuk dalam profil pelajar Pancasila ya. Bagaimana melatih anak-anak untuk mandiri, saya kira dengan adanya pandemi COVID-19, kemandirian siswa akan sangat dituntut. Tapi apakah itu sudah berhasil saat ini gitu? Apakah kemandirian sudah terjadi atau anak semakin abai gitu ya? Berdasarkan pengalaman dari input dari satuan pendidikan di sekolah binaan gitu ya, teman-teman, bahwa anak-anak ternyata mengalami kemunduran gitu ya, kemunduran dalam pengetahuannya gitu ya, berdasarkan input dari guru-guru. Kemarin itu rencana sudah hampir fix dengan tatap muka terbatas gitu ya, kita sudah merencanakan sedemikian rupa, dan saya juga sudah menyarankan bagaimana kalau nanti pas masuk itu supaya kita tahu pengetahuan mereka tidak menurun, adakan tes diagnostik gitu ya. Setelah tes diagnostik akan ketahuan mana anak yang rendah kemampuannya, yang sedang, yang baik, dan yang tinggi. Nah, untuk mendapati anak-anak mengubah bagaimana mereka supaya yang rendah menjadi baik itu, diadakan program matrikulasi. Itu sudah kita buat perencanaan-perencanaan seperti itu ya. Tapi ternyata Allah belum mengizinkan, dan mudah-mudahan sih COVID ini segera berlalu ya Bapak dan Ibu, sehingga pembelajaran tatap muka akan berjalan dengan baik ya. Mungkin di wilayah hijau, di Bu Rini sudah hijau belum Bu Rini? Belum, masih merah, ya? malahan tambah merah sekarang. Merah, ya. Baik, Depok bergerak merah dan orange terus ya. Mudah-mudahan nanti ke kuning dan hijau ya. Kita berdoa mudah-mudahan segera berlalu. Nah ini secara holistik adalah profil pelajar Pancasila, mandiri, kemudian bagaimana anak-anak ini menjadi anak-anak yang kritis dan kreatif ya. Kadang seperti dua sisi mata uang, kritis dan kreatif itu sebenarnya tipis ya. Bagaimana siswa yang kritis? Siswa yang kritis adalah siswa yang mampu menilai sesuatu ya. Menilai sesuatu atau menilai sebuah permasalahan bagaimana. Itu adalah rumusnya konvergen ya, terpusat gitu. Tapi kalau kita berbicara kreatif, bagaimana anak-anak mengembangkan ide-ide kreatifnya, bahwa dalam belajar itu tidak hanya proses berpikir, tapi juga proses aktivitas. Ada aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik. Bagaimana mereka berusaha untuk memecahkan permasalahan, problem solving yang memang ciri dari keterampilan abad 21 ini. Jadi secara holistik seperti itu, kemudian juga diharapkan peserta didik mampu berkolaboratif, bergotong royong, berkebinekaan global. Saya kira rasa nasionalisme anak-anak perlu ditumbuhkan kembali. Jadi bagaimana dengan penguatan karakter di awal pembelajaran dengan menyanyikan lagu-lagu wajib atau lagu daerah yang banyak anak-anak tidak memahami saat ini. Jadi ini adalah pendidikan karakter. Jadi guru tidak hanya mengajar transformasi knowledge yang memang mudah bagi teman-teman guru, tapi bagaimana membentuk perilaku ya, mengajar dengan hati itu yang penting. Kemudian aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya. Jadi aktif dan proaktif di sini bagaimana guru penggerak itu setelah dia tergerak dan bergerak, kemudian menggerakkan teman-teman di MGMP, menggerakkan teman-teman di sekolahnya masing-masing untuk mau mengalami perubahan gitu ya. Bahwa guru adalah change agent, agen perubahan. Jadi kita tidak bisa guru-guru itu hanya stuck di kondisi zona nyaman ya. Apalagi dengan PJJ ini mereka banyak harus belajar terus bagaimana mengaktifasi kemampuan teknologi dengan pembelajaran jarak jauh supaya dalam proses pembelajaran anak-anak tidak boring gitu ya. Kalau guru hanya menjelaskan melalui PPT yang tidak menarik, anak tidak dilibatkan, saya yakin anak-anak akan menutup audionya dan menutup videonya. Kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh anak-anak, apakah mereka pegang handphone, main game dan lain sebagainya, tidak terlihat. Kadang guru sudah teriak-teriak, tolong dibuka videonya, tapi tetap aja itu dilakukan oleh anak-anak kita. Jadi bagaimana pelibatan dalam proses pembelajaran jarak jauh itu tentu tadi kalau Bu Das itu menggunakan media Padlet, saya kira di Padlet ini bisa diskusi kelompok ya, dan itu real time ya, jadi langsung bisa berdiskusi saat itu sehingga anak terlibat langsung dan kecil kemungkinan mereka untuk tidak mengindahkan itu kecil kemungkinan ya karena mereka dilibatkan. Bisa juga menggunakan Google Jamboard ya, Google Jamboard juga sama dengan Skype itu bisa menulis langsung, mereka mencurahkan ide-idenya. Jadi memang ini butuh guru untuk mereka perlu mengembangkan kemampuannya selalu ya. Kemudian selanjutnya adalah untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid ya. Tentu saja Bapak dan Ibu dulu dalam kurikulum 2013 student center ya, tidak lagi teacher center. Dan ini selaras ya dengan program guru penggerak bahwa siswa itu semua dilahirkan unik ya. Sekarang istilahnya murid ya, murid itu dilahirkan unik.
mereka sesuai dengan kodrat alamnya gitu, membawa membawa masing-masing ya karakternya. Dan tentu saja pendidikan itu adalah hal yang dinamis. Makanya perlu disesuaikan dengan kodrat zaman. Jadi kondisi sekarang sesuai atau tidak apa yang diajarkan oleh teman-teman guru. Dan yang paling penting adalah fungsi mendidik Bapak dan Ibu. Jangan sampai lupa teman-teman hanya mengajar, memberikan transformasi pengetahuan, tapi mendidik adalah hal yang sangat utama, membangun karakter yang saat ini memang betul-betul dibutuhkan ya, karena dengan globalisasi ini banyak sekali hal-hal negatif yang mudah sekali didapatkan oleh anak-anak kita. Mudah-mudahan dengan filter yang kuat, dengan Bapak Ibu guru selalu mengingatkan, bisa mengkanter semuanya itu ya. Kemudian sebagai agen transformasi ekosistem pendidikan. Jadi Bapak dan Ibu guru pun di sini berusaha untuk membuat suasana pembelajaran yang memang mendukung untuk meningkatkan kompetensi peserta didik ya dalam mewujudkan profil Pancasila. Saya lanjutkan Bapak dan Ibu, bahwa program guru penggerak ini adalah menghidupkan kembali pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang tahun 1920 dulu ya, dan 1922 itu dengan Taman Siswa ya. Awalnya kan bangsa kita itu belajar hanya untuk menjadi pekerja ya, menjadi pekerja. Tapi bagaimana dengan Taman Siswa ini mewujudkan bahwa orang-orang Indonesia belajar adalah untuk meningkatkan kompetensi sehingga dihargai oleh dunia lain ya. Jadi mengapresiasi kemampuan diri gitu ya. Kemudian filosofi pendidikan KHD yang pertama adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Konsep menuntun, Bapak dan Ibu, kalau kita melihat, kalau kita anak kecil yang dituntun, itu kendali adanya di mana? Apakah kendali itu adanya di kita yang memegang atau adanya di anak? Ya. Jadi konsep menuntun menurut filosofi KHD adalah menuntun hanya memegangi tangan anak yang akan membelokkan ke kiri dan ke kanan. Ya. Jadi kita mengikuti bagaimana anak itu akan mengkonstruksi pengetahuan berdasarkan kemampuan mereka, berdasarkan kompetensi mereka. Dan tentu saja ini sesuai dengan kodrat yang ada pada anak. Jadi anak itu kan dilahirkan unik ya, dengan berbagai karakter yang berbeda, kemampuan yang berbeda. Tidak bisa anak itu harus pintar matematika semua, walaupun dalam kurikulum mereka harus melakukan itu. Jadi banyak hal yang memang perlu kita dapati bahwa anak-anak itu jangan sampai melihat guru matematika sudah takut duluan gitu ya, belum dengan pelajarannya. Jadi ini yang membuka diri bahwa bagaimana mereka akan belajar dengan nyaman. Jadi sekolah itu sekolah menyenangkan. Jadi sekolah itu ibaratnya seperti rumah kedua yang mereka nyaman di dalamnya. Tapi kalau isi dengan ketegangan-ketegangan, bagaimana mereka akan nyaman gitu ya. Apalagi matematika udah rumit dengan rumus gitu ya. Tapi bagaimana di dalam kontrak belajarnya itu ada slogan-slogan sebelum belajar itu, matematika mudah dan menyenangkan gitu. Jadi membuka mindset dulu, mindset anak-anak sehingga membuka bahwa matematika itu tidak sulit yang mereka bayangkan tapi mudah. Nah itu yang diharapkan dari program guru penggerak, guru-guru itu membuat pembaharuan-pembaharuan di dalamnya. Kemudian yang kedua, pendidikan adalah persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Bapak dan Ibu, seperti kita ketahui bahwa pendidikan itu adalah proses membangun karakter ya. Penyemaian benih kebudayaan. Jadi kebudayaan itu asal katanya budi dan daya ya. Budi itu adalah akal, daya itu adalah karsa. Kalau Pak Menteri pernah mengatakan berani tanya, berani coba gitu ya, dan berani karya. Jadi ada 3 konsep ya. Kita harus siap bertanya, siap mencoba, dan siap berkarya. Termasuk Bapak dan Ibu di sini, awalnya kenapa muncul ide-ide makalah itu karena ada pertanyaan dalam diri, kenapa sih ini KTSP visinya kok dari dulu seperti ini ya, sudah berapa puluh tahun tidak berubah. Jadi ada bertanya dulu, kemudian mencoba bagaimana menganalisisnya seperti apa, kemudian akhirnya membuat sebuah karya gitu ya, ide-ide dan lain sebagainya. Dan dalam pendidikan pun berharap bahwa penyemaian benih-benih kebudayaan ini dalam membangun karakter ya, bahwa pendidikan bukan hanya proses berpikir, tapi bagaimana memanusiakan manusia itu sendiri ya. Jadi konsep filosofi KHD seperti itu, yaitu menuntun kodrat dan kekuatan alam. Jadi kekuatan alam di sini adalah bagaimana dulu didiklah anakmu sesuai dengan zamannya ya. Jadi pada saat saya bersekolah dulu barangkali berbeda proses pendidikannya dengan pembelajaran saat ini, Bapak dan Ibu.
dulu saya bersekolah itu duduk harus rapi gitu ya, dengan sikap tegak gitu. Kalau anak-anak kan sekarang tidak seperti itu ya, karena sudah berbeda zamannya, dan kita berharap bahwa kelas yang hidup adalah kelas yang kreatif ya. Kalau dulu adalah kelas yang hening yang diharapkan oleh guru-guru, kalau ada yang bicara aja marah gitu ya. Dan ini tentu saja mengalami perubahan-perubahan dalam prosesnya sesuai dengan perkembangan ya. Jadi saat ini memang bagaimana membangun kreativitas, membangun aktivitas dalam proses pembelajaran itu sendiri, Bapak dan Ibu. Saya lanjutkan ya. Kemudian di sini modul guru penggerak yang pertama adalah tentang paradigma dan visi guru penggerak, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu, ini sejalan dengan konsep penilaian asesmen kompetensi minimal, AKMSK, dan survei karakter. Ini akan sejalan ya dalam paradigma guru penggerak itu menguatkan tentang profil Pancasila. Bahwa dalam survei lingkungan belajar tentu di sini ada hal yang memang perlu dikuatkan oleh Bapak dan Ibu guru, karena Bapak dan Ibu guru, kepala sekolah juga akan dinilai dalam survei lingkungan dalam penilaian asesmen nanti. Jadi mudah-mudahan ini sejalan. Jadi bagaimana membumikan profil nilai-nilai Pancasila ini memang sebelumnya sudah ada, hanya dikuatkan kembali Bapak dan Ibu, karena nilai Pancasila ini sebenarnya sudah ada ya. Kemudian pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah ya. Di sini terkait dengan nilai dan peran guru penggerak ya Bapak dan Ibu, nanti saya jelaskan apa saja nilai dan peran guru penggerak itu dalam pengembangan sekolah. Tentunya diharapkan bahwa guru penggerak ini adalah sebuah agen transformasi, dan juga mereka perlu berbagi dan berkolaborasi, termasuk menjadi coach ya, melatih teman-teman lainnya. Karena untuk mengikuti program guru penggerak teman-teman, mereka juga mengikuti seleksi yang sangat ketat ya, dari mulai seleksi administrasi, bagaimana ternyata saya sudah mendampingi 3 bulan teman-teman guru penggerak, mereka adalah guru-guru hebat ya. Banyak ide-ide yang memang muncul sehingga kita pun menimba pengalaman dari mereka ya. Bahkan ada yang pernah dari pendampingan saya itu ada guru yang membuat program khusus untuk bidik misi masuk ke perguruan tinggi dengan bimbel gratis di sekolah gitu ya. Jadi gurunya nggak dibayar karena dari anak-anak nggak mampu, dan alhamdulillah anak-anaknya akhirnya masuk ke perguruan tinggi negeri di sebuah SMA di sekolah di Bogor. Jadi saya mendampingi guru-guru Kabupaten Bogor. Jadi ada juga program bagaimana untuk mengubah karakter anak selama PJJ yang mengalami perubahan cukup banyak ya. Anak-anak berdasarkan input orang tua menjadi lebih malas dan lain sebagainya. Kemudian guru itu berusaha untuk membuat satu perubahan dengan membuat Google Form isian bagaimana anak-anak itu akan mengisi di dalam Google Form itu kebiasaan-kebiasaan mereka dari bangun tidur sampai mau tidur kembali, apa yang mereka lakukan. Sehingga itu menjadi bahan evaluasi dan itu menjadi penyemangat orang tua bahwa pendidikan karakter adalah sebuah pendidikan yang tentu harus ada sinergitas antara satuan pendidikan sekolah dengan orang tua. Jadi kalau di sekolah rajin sholatnya ternyata di rumah enggak, berarti belum sejalan. Jadi memang pendidikan adalah trisentra ya, bahwa keterlibatan orang tua, keterlibatan institusi, dan keterlibatan masyarakat itu berperan penting dalam prosesnya. Dan kita juga tidak berharap bahwa anak yang memiliki perilaku yang buruk dalam waktu 3 tahun disulap menjadi baik itu hal yang tidak mungkin, walaupun ada gitu ya. Karena pendidikan adalah sebuah proses, makanya guru jangan marah pada saat ada anak yang berperilaku kurang baik. Tapi bagaimana kita mendampingi mereka, membina mereka sehingga ada perubahan sedikit-sedikit. Karena siapa tahu apa yang kita sampaikan saat ini 10 tahun atau 15 tahun ke depan itu baru berhasil. Karena pendidikan adalah proses ya Mbak Rini ya. Kemudian dalam praktek pembelajaran yang berpihak pada murid, Bapak dan Ibu, di sini juga guru penggerak akan belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dulu tahun 2004-2005 kita pernah mendengar istilah diferensiasi ya. Bagaimana kita membuat pembelajaran sesuai dengan personalisasi siswa gitu ya. Jadi berbeda. Jadi di kelas ini mungkin berbeda dengan di kelas sebelahnya gitu, memberikan materi pembelajaran dengan media-media maupun metode yang berbeda tentunya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan murid ya. Tentunya seperti saat PJJ sekarang pun saya yakin tidak akan sama guru memberikan metode pembelajaran di saat PJJ ini. Seandainya siswa tidak memiliki sinyal, tidak memiliki media, gadget maupun HP ataupun tablet, tentu tidak bisa PJJ itu berjalan. Kemudian HP-nya ada, tabletnya ada, sinyalnya buruk ya. Misalnya kita saja dalam kegiatan ini misalnya terpental gitu ya, itu sudah sebuah permasalahan. Jadi bagaimana
pembelajaran pun akan disesuaikan dengan kebutuhan dan memang yang dimiliki oleh siswa itu sendiri. Bagaimana siswa yang dilakukan masih dengan luring misalnya ya. Tentu saja ada kebutuhan-kebutuhan yang memang kita tidak bisa menyeragamkan. Jadi proses berdiferensiasi itu terjadi pada saat PJJ ini ya. Dan diharapkan ke depannya pun akan continue seperti itu. Baik Bapak dan Ibu, saya lanjutkan. Kemudian materi guru penggerak Bapak dan Ibu, teman-teman guru penggerak diberikan ada 3 modul ya. Modul yang pertama adalah modul 11 sampai 14 itu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dengan konsep menuntun tadi ya. Jadi bagaimana konsep Merdeka Belajar ini akan diberikan kepada guru penggerak sehingga nanti diimplementasikan di satuan pendidikan. Kemudian nilai dan peran guru penggerak ini ada mandiri. Di sini adalah teman-teman secara mandiri melakukan perubahan. Guru penggerak itu melakukan perubahan dulu sebelum memberikan masukan pada guru lain, dia harus berubah terlebih dahulu, memperlihatkan perubahan-perubahan itu, kemudian baru merefleksi ya. Jadi bagaimana kemudian memahami perubahan-perubahan itu baru diberikan kepada guru yang lain ataupun berbagi ke teman-teman di INGP dalam kegiatan kolaboratif. Kemudian juga melahirkan ide-ide kreatif dan inovatif yang bisa mengembangkan sekolah ke arah yang lebih baik ya. Kemudian selanjutnya adalah pembelajaran berdiferensiasi yang tadi saya katakan, bagaimana pendidikan itu bersifat personalisasi ya. Setiap murid tentu memiliki kebutuhan yang berbeda. Kemudian juga di sini diberikan materi tentang pembelajaran sosial emosional ya. Bahwa mendidik itu tidak hanya mendidik berpikir saja, tapi bagaimana mendidik dengan hati. Jadi kalau konsepnya KHD kan bagaimana ada olah pikir, olah rasa, olah raga, dan olah jiwa itu menjadi sebuah kesatuan gitu ya. Jadi anak-anak sekarang memang butuh sekali perhatian sosial ekonominya, sosial emosionalnya Bapak dan Ibu. Bagaimana kita teman-teman guru memberikan empati. Bagaimana sih anak-anak ini supaya semangat belajar gitu ya. Karena permasalahannya dengan tidak tatap muka langsung itu banyak problem dan permasalahan muncul dalam pembelajaran itu sendiri. Kemudian berikutnya adalah sebagai coach ya. Di sini adalah guru penggerak akan mendampingi teman-teman guru dan mendampingi sekolahnya untuk menentukan arah dan tujuan pembelajaran. Tentu ini akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, dengan wakil kurikulum, dan lain sebagainya, sehingga ada perubahan-perubahan yang dilakukan di sekolah ya. Kemudian berikutnya memang berat nih Bapak dan Ibu untuk menjadi guru penggerak ya. Kalau kita lihat di sini materinya cukup padat ya. Kemudian pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Karena guru penggerak ini sejatinya akan disiapkan. Jadi ke depan itu konsepnya Pak Menteri itu yang akan diangkat menjadi pengawas, yang akan diangkat menjadi kepala sekolah adalah dari guru penggerak. Karena mereka sudah pasti memiliki keinginan ataupun membuat perubahan-perubahan di sekolah, termasuk mengambil sebuah keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi apabila terdapat permasalahan dalam proses pembelajaran, maka guru penggerak itu akan cepat membuat sebuah keputusan yang efektif dalam kelas itu sendiri atau dalam institusi ya. Tentu saja permasalahan-permasalahan selalu akan muncul ya. Jadi mereka akan secara efektif segera melakukan perubahan. Kemudian pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Saya kira ekosistem satuan pendidikan itu akan berbeda di sebuah sekolah antara sekolah yang satu dan sekolah yang lain. Oleh karena itu maka perlu adanya kreativitas yang ditumbuhkan ya, dan ini tentu saja akan muncul dengan mengajak teman-teman guru, mengajak kepala sekolah untuk berkolaborasi bagaimana membuat sebuah ekosistem yang memang sesuai dengan kondisi saat ini ya. Kemudian melakukan pengelolaan program berdampak pada murid. Ini adalah program-program inovatif ya. Banyak mungkin apakah nanti membentuk talent matematik gitu ya, sehingga matematik nararia itu kan akan berbeda, olimpiade itu, soal-soal olimpiade itu berbeda dengan matematika biasa. Apakah membentuk kelompok peneliti dan lain sebagainya, itu adalah program-program pengembangan yang memang berimbas kepada prestasi peserta didik itu sendiri untuk pengembangan profesi maupun pengembangan kemampuannya. Nah, ini strateginya Bapak dan Ibu dalam kegiatan guru penggerak itu menggunakan alur Bapak dan Ibu. Jadi para fasilitator guru penggerak yaitu para pengawas itu akan mendampingi dalam daring ya, melalui LMS ya. Kalau guru-guru kan saat ini mendampingi siswa menggunakan LMS dalam Google Form ya. Para pengawas sebagai fasilitator dalam guru penggerak mendampingi guru-guru itu menggunakan akun belajar yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi melalui LMS kita memeriksa tugas-tugas. Jadi yang pertama dilakukan oleh guru penggerak adalah
Jadi merdeka itu ada singkatannya ya, M-nya mulai diri, E-nya eksplorasi konsep, ada ruang kolaborasi dan refleksi terbimbing, ada demonstrasi kontekstual. Jadi ada sintaknya, ada langkah-langkahnya yang dilakukan setiap modul oleh guru penggerak. Seperti misalnya mereka melakukan langkah dalam model pembelajaran, misalnya problem based learning ya, pembelajaran berbasis permasalahan. Misalnya pertama adalah dengan merumuskan pertanyaan, kemudian siswa berkolaborasi untuk mendiskusikan dengan menyimpulkan data-data. Nah ini juga sama dalam kegiatan guru penggerak, itu ada sintaknya, ada langkahnya. Pertama dalam setiap modul itu mereka membaca secara mandiri materi yang diberikan oleh kementerian dalam LMS tentang materi apa yang dibahas, misalnya tentang nilai dan peran guru penggerak atau tentang budaya positif. Nah kemudian langkah selanjutnya mereka melakukan eksplorasi konsep. Ini biasanya diberikan materi oleh para instruktur, menyamakan persepsi tentang materi yang sedang dibahas, misalnya tentang budaya positif. Ini akan dibahas didampingi oleh instruktur ini secara virtual conference ya, artinya dengan tatap muka virtual ya. Kemudian ada ruang kolaborasi. Di sini adalah peran fasilitator atau pengawas di sini untuk mendampingi dalam diskusi. Jadi hasil dari eksplorasi konsep itu didiskusikan kembali dalam ruang kolaborasi bersama pendamping. Nah, kemudian dilanjutkan dengan refleksi terbimbing. Hasil diskusi itu diberikan penguatan. Jadi fasilitator memberikan penguatan di LMS. Apabila ada yang masih keliru kita luruskan. Apabila yang sudah bagus kita berikan apresiasi dan reward tentunya. Dan ini memberikan umpan balik kepada guru penggerak yang sudah melakukan di ruang kolaborasi maupun refleksi terbimbing. Kemudian berikutnya yang mereka lakukan adalah demonstrasi kontekstual. Di sini fasilitator mendampingi secara teknis kepada guru penggerak dengan memberikan penilaian. Jadi hasil diskusi dalam ruang kolaborasi tadi, mereka akhirnya membuat karya, Bapak dan Ibu, bisa bentuknya video, bisa bentuknya poster, slide, dan lain sebagainya. Tentunya teman-teman guru sekarang udah pinter-pinter ya, mereka juga menggunakan Canva, bagus-bagus, malah videonya juga ada yang pakai KineMaster, dan lain sebagainya ya. Tentu saja kita pun banyak belajar dari teman-teman guru yang hebat-hebat ya. Kemudian berikutnya adalah mereka melakukan elaborasi pemahaman. Elaborasi pemahaman ini didampingi oleh fasilitator kembali. Ini kadang-kadang bentuknya virtual, bisa juga bentuknya adalah pendampingan di LMS, Bapak dan Ibu, untuk menguatkan dari hasil penilaian yang diberikan oleh fasilitator di demonstrasi kontekstual. Berikutnya yang dilakukan oleh guru penggerak adalah koneksi antar materi. Jadi ini adalah ajang evaluasi yang telah dilakukan untuk meninjau kembali dari ruang kolaborasi, refleksi terbimbing, dan demonstrasi kontekstual. Jadi dihubungkan ya semua itu dan kita diskusi melalui LMS bersama dengan para guru penggerak. Yang terakhir adalah mereka melakukan aksi nyata ya. Aksi nyata ini biasanya dilakukan dengan para pendamping. Jadi tidak dengan fasilitator tapi dengan pendamping guru penggerak ya. Nah, ini pendamping itu melakukan aksi nyata ya. Jadi praktek di kelas ataupun di sekolah ya. Dan kemudian yang terakhir yang dilakukan oleh guru penggerak setelah aksi nyata adalah mengisi jurnal refleksi mingguan. Nah, ini di dalam jurnal refleksi tentu saja ini menjadi tugas kembali dari Bapak Ibu fasilitator. Bapak dan Ibu tentu saja akan dilakukan dengan sebelum modul berikutnya akan misalnya ini kan modul 1.1, nanti modul 1.2 sebelumnya akan dilakukan lokakarya. Itu akan didampingi oleh para pendamping dan instruktur yang mendampingi di kegiatan lokakarya. Lokakarya guru penggerak biasanya dilakukan dengan langsung ya, dengan tatap muka langsung ya. Mereka di hotel mana bertemu untuk diberikan materi tentang materi-materi yang terkait dengan lokakarya itu sendiri. Bapak dan Ibu, ini yang bisa saya sampaikan. Jangan berjuang untuk menjadi orang sukses, namun berjuang menjadi orang yang bermanfaat. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi Bapak dan Ibu. Saya yakin Bapak dan Ibu juga sudah ikut terlibat di kegiatan fasilitator guru penggerak, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu juga nanti bergerak juga ikut dalam kegiatan ahli ya, para ahli mendampingi sekolah penggerak, karena sangat dibutuhkan Bapak dan Ibu keterlibatan para pengawas untuk mendampingi sekolah, khususnya sekolah yang sudah ditunjuk jadi sekolah penggerak. Jadi jangan sampai dari kota kabupaten lain, tapi paling tidak kota kabupaten kita yang mendampingi adalah kita. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu. Apakah ada yang ingin didiskusikan? Mbak Rini.
Pokoknya Bu Titi luar biasa penjelasannya, luar biasa ilmunya. Ini Iya, banyak terima sekali. kasih Bu, terima kasih. Ya, di chatroom luar biasa memuji Bu Titi semua. Dan yang terakhir, mereka teman-teman semua meminta PPT-nya. Oh iya, boleh ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bapak dan Ibu. Dan sangat Bu Titi, sangat bermanfaat banget. Bu. Ya, terutama kita yang belum menjadi fasilitator seperti Bu Titi. Karena tadi ada yang bertanya, aduh Bu Titi luar biasa sekali, gimana kok bisa begitu? Ya, saya bilang Bu Titi seorang fasilitator, guru penggerak, begitu Bu Titi ya? Ya, betul. Nanti tunggu teman-teman yang lain juga ya untuk menjadi guru penggerak, karena masih dibutuhkan Bapak dan Ibu guru penggerak ini sampai tahun 2022 dan sampai angkatan 6. Sekarang sudah sampai angkatan 4. Jadi Bapak dan Berarti fasilitator juga sampai angkatan 6 ya, Bu? Betul, ya. Fasilitator masih dibutuhkan banyak, Bu, karena memang untuk mendampingi para guru penggerak itu sendiri. Dan guru penggerak juga kan sama perangkatan juga. Jadi memang masih dibutuhkan banyak sampai tahun 2022. Jadi Bapak dan Ibu turut berkontribusi ya. Jadi jangan sampai gurunya yang bergerak dan menggerakkan, Bapak Ibu. Pengawasnya belum. Iya. Ini Pak Armilin mengatakan, saya sampai bingung mau nanya apa, terkesima dengan apa yang disampaikan Bu Titi. Iya. Terima kasih Bu Titi. Iya. Ini sebentar saya cari dulu ininya ya, untuk PPT-nya. Atau saya kasih Mbak Rini ya. Ini kok di tampilan saya kok nggak muncul untuk mengirim itu. Oh iya. Saya kirim Mbak Rini ya. Oke, siap. Oh iya tuh sama. Ya, kenapa ya? Ini settingannya ya, Pak? Settingan dari... Kayaknya settingan Bu Lili lupa ini. Iya, nggak ada untuk mengirim. Coba. Atau nanti di grup aja ya, Pak. Ya, nanti saya kirim ya di grup. Bisa. Coba ke Teh Ros. Oh ya udah ke Teh Ros deh. Tadi saya kirim gambar kan? Oh ya. Oh iya, tadi Teros sudah ngirim. Ya udah saya kirim ke belum diupdate ya ini ya. Saya kirim ke Bu Iros aja deh. Nanti Bu Iros yang ini ya yang mengirim ya. Baik, sebentar. Kan ada biasanya masuk di dalam itu link sertifikat Bu Titi, tidak di-share di sini. Oh iya betul ya. Iya. Semuanya kan ada di sana Bu. Iya. Di link sertifikat ya. Betul, di link mau materi ya klik sertifikat, nggak ada di sini. Ya betul. Aturannya ya. Baik. Ya betul Teh. Ini sudah saya kirim juga teman-teman kode absen dengan link sertifikatnya. Nanti akan dibagikan materi di sana ya nanti sama Mas Jendro. Betul. Terima kasih Teh Iros sudah mengingatkan. Iya. Itu sudah di ini ya sudah tampil Bu di chat Bu. Itu sudah saya kirim ulang ya. Sudah saya kirim ulang ya. Ini ada yang bertanya kalau di Kemenak ada perekrutan instruktur nasional fasilitator provinsi, apakah programnya sama atau mungkin sinergi dengan yang dimaksud? Ibu mohon pencerahannya. Ini kemarin yang memang kita berharap ke depan itu Mbak Rini ya, Bu Artati yang akan memberikan pencerahan ya. Karena kalau dengan Kemenak itu juga kalau tidak salah ada ya Bu Iros ya untuk program fasilitas. Bu Artati belum ada nih di sini. Tadi masuk ya ada, coba. Bu Artati. Nggak ada. Oh udah nggak ada tadi ada ya? Sempat masuk. Ada ya? Tadi sempat ada ya. Oh, masih sibuk sih. Ya. Karena kelihatannya banyak nih yang tanya Kemenak. Iya. Mulai ini. Iya Pak. Gimana Pak Made? Kemarin masih lumayan. Suaranya kurang jelas Pak. Apa? Karena pakai masker ya? Apa kata Bapak menu hari ini? Iya. Roti telur katanya roti telur yang dadar Bu. Nanti mungkin yang untuk Kemenak ya karena saya kan tidak tahu ya Pak ya kalau untuk program Kemenak ini seperti apa mekanismenya saya sendiri belum bisa menjelaskan. Nanti mungkin Bu Artati yang bisa menjelaskan. Nanti Bu Rini, Bu Iros ya mungkin ada waktu untuk kegiatan omlet berikutnya dari Kemenak mungkin yang memberikan paparan. Belum selesai ya, betul, Artati belum selesai. Ya. Belum selesai kegiatannya masih sedang bintek juga Bapak dan Ibu mohon bersabar ya. Nanti informasi terbaru akan disampaikan juga ya dari teman-teman. Ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih teman-teman yang bergabung. Kenapa Pak? Ya. Bu Iros dulu ya. Iros ini nggak jelas ya Pak Made ya? Saya nggak jelas. Sama apa ya? Pak Made
maskernya nggak bisa dibuka ya? Sedang di sekolah apa di mana? Kayaknya bukan sedang bicara dengan kita, Bu Titi. Iya, lagi ngobrol. Betul. Baik. Untuk kita. Ya. Bu Titi, ini ada yang pada nanya link absen. Coba dijelaskan link absen itu ada di sertifikat gitu. Ya, itu sudah saya share kan, link sertifikat itu sudah ada link absennya. Tapi masih ada nanya link absen belum masuk. Absen itu adanya di link sertifikat. Ya, betul. Itu klik, nanti ada kode absen. Masukin ya, kode. Itu sudah ada. Gitu. Kode absennya ada Profu ya. Ya, jadi jangan lagi nanya link absen ya. Ya, itu sudah dikirim ya teman-teman ya. Di-share lagi Bu Titi. Itu barusan sudah saya share lagi. Barusan Bu. Ya. Sudah ya. Nah, ini. Kalau nggak bisa langsung diklik di sini Bapak Ibu, simpan saja dulu di copy ya. Atau di browser. Nggak, kalau ini nggak keburu tutup, di browser dulu ya, di browser aja. Kemudian disimpan aja dulu di WhatsApp gitu ya. Di WhatsApp sendiri tapi tidak di-share. Iya. Link absennya belum masuk tapi kode absennya Rofi sudah. Link absen ada di link sertifikat, Bu. Jadi tidak ada link absen, namanya itu di sertifikat ada langsung kode absen. Ada, kalau diklik itu link absennya ada di situ ya Bapak dan Ibu. Ya. Ini kan bisa sampai nanti malam ya Teyos ya. Ya, nanti ya tergantung kita minta sampai biasanya aja terlebih dahulu Bapak dan Ibu bisa sampai malam. Ya, sampai malam saja nanti teman-teman bisa setelah kegiatan ini. Saya kira ada tambahan lagi Teyos, Bu Rini? Cukup kalau dari untuk ini teman-teman mungkin informasi untuk BIMTEK ya hari Senin. Ya. Oh iya. Silakan bergabung. Jadi ada sudah mulai lagi untuk buku kinerja berbasis web itu yang ke-30 ya. Nah, kemudian untuk kelas hadir itu khusus untuk alumni buku kinerja. Karena itu merupakan lanjutan daripada buku kinerja gitu ya. Jadi tidak bisa langsung ikut hadir karena semua aplikasi yang ada di hadir itu berawal dari buku kinerja. Jadi harus ngikuti dulu buku kinerja advance ya. Jadi naik tingkat ke hadir gitu. Jadi kalau teman-teman yang sudah ikut hadir udah mengikuti buku kinerja, sayang kalau tidak mengikuti hadirnya. Hadir itu kan harmoni ya. Kemudian sampai sampai ke refleksi itu nanti ada di sana. Budaya ya. Jadi semua teman-teman berharap silakan bergabung langsung ke Bu Artati. Kayaknya sudah ada flyernya ya, sudah di-share sama Bu Artati. Iya. Silakan. Ya, ada berapa ya? Sekarang tuh ada berapa Bu Rini? Coba bisa dilihat sebentar. Ada mana ya? Ada. Bu Artati. Nah, ini ada sebentar. Ada 4 BIMTEK, mungkin bisa diinformasikan kepada teman-teman kepala sekolah ya untuk mengikuti BEDAI ASP 2020. Itu bisa untuk TPMTR, TPMPS ya, untuk sekolah binaan. Kenapa? Untuk membantu kita, untuk memudahkan kita mempersiapkan terutama untuk yang mau akreditasi ataupun yang tidak tadi seperti Bu Titi katakan. Karena di sini pembekalan untuk kita melihat mutu sekolah kita atau persiapan apa saja yang kurang dari situ di dashboard ya. Itu karena memang di buku kinerja atau BEDAI ASP itu kita sudah sejalan dengan buku kinerja kita. Jadi BEDAI ASP ini adalah instrumen akreditasi yang ada di buku kinerja. Jadi Bapak Ibu memudahkan kita untuk membantu. Jadi dalam hal ini, dalam pembinaan itu tidak harus Bapak Ibu sudah jadi asesor. Jadi kita walaupun belum jadi asesor ya harus bisa membina. Nah, bisa di sini. Jadi bisa mengikuti BEDAI ASP. Itu ada angkatan ke-6. Kemudian ada bagaimana membuat modul digital itu juga untuk guru, kepala sekolah dan pengawas. Itu angkatan kedua. Dan masterclass hadir yang tadi angkatan ketiga itu lanjutan teman-teman alumni buku kinerja berbasis web itu ya. Jadi ada 4 BIMTEK yang akan dimulai dari hari Senin besok. Ditunggu ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itu sudah ditemukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Ros yang sudah menambahkan informasi kepada teman-teman. Kita tunggu teman-teman bergabung di Bintek yang diadakan oleh APSI. Saya kira tidak ada yang terlewat ya teman-teman, mudah-mudahan bisa mengikuti semua untuk menambah wawasan tentunya, dan kita pun sama ya Mbak Rini, kita mendapatkan ilmu banyak tuh dari APSI ya. Ini adalah organisasi yang memang memajukan seluruh pengawas Indonesia. Ini terima kasih kepada para pengurus yang berjuang terus siang malam supaya 20.000 pengawas ini semuanya akan memiliki kompetensi yang sama tentunya ya, harapan kita, sehingga cita-cita kita semua yang dipimpin oleh ketua APSI kita ya, Pak karena yang Sukoco. betul, karena yang bergabung itu kurang lebih baru 10.000 nih Bu Rini, baru separuhnya gitu ya, 50%. Makanya kemarin pengalaman di pengawas penggerak fasilitator juga, kelemahan teman-teman banyaknya adalah di teknologi ya, sehingga saya pun membuka kelas lagi, membuka Zoom lagi untuk melatih teman-teman pengawas ya. Kemudian kita sarankan juga mereka bergabung di APSI lah untuk menambah wawasan dan kemampuan. Jadi jangan sampai aktivasi kita hanya selesai sampai guru, pengawasnya enggak. Nah itu enggak boleh lagi. Terima kasih teman-teman. Maaf Bu Titi. Ya Bu Isma. Maaf Bu Titi ya. Ini saya browsing di Google HTTP sertifikat forum ilmiah, tapi kok nggak berhasil terus ya? Belum dibuka, belum dibuka. Nanti sama Pak Jandro. Ya nanti sabar ya Bu ya. Sabar. Oh iya. Ya, nanti konfirmasi ke Mas Jendro ya, nanti kalau sudah dibuka Bu. Ya. Belum dibuka ya, belum saya instruksikan untuk dibuka nanti. Kelasnya malam semua Bu Ros ya? Ya, enggak. Nanti sebentar lagi dibuka kok. Sebentar lagi dibuka, ya gitu ya. Nanti waktunya biasanya bisa sampai malam atau nanti bisa saya usulkan sampai besok pagi ya. Besok pagi sekitar jam 9.10 bisa langsung close ya. Gitu. Di flyer itu seharusnya tanggal 25 Bu, tertulis 26. Kenapa? Apanya, Pak? Di flyer forum ilmiah itu tertulis 26, Jumat tanggal 26 seharusnya 25. Oh iya, mohon maaf Pak. Iya. 25. Ya, mohon maaf. Baik, nanti diperbaiki. Iya Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih masukannya. Ada siang Bu Ros ya? Iya Pak. Karena malam teman-teman tuh bekerja terus siang malam ini ya. Mohon maaf ada kesalahan sedikit. Ya. Ros dari Pak Nasir Bu Ros. Kenapa Pak? Kemarin itu link absen saya kok nggak bisa aktif yang hari Rabu kemarin. Rabu apa Pak? Enggak, itu kemarin itu ngopi aja. Link ngopi aja kemarin itu di forum. Kapan absen Pak, yang penting dapat kopi. Absennya kapan waktu ngopi? Absennya kapan? Enggak, absennya mau saya selesai 3 menit mau saya masukkan link absennya tidak aktif lagi, nggak bisa waktunya. Ini sampai sekarang belum bisa saya absen. Kalau sekarang udah nggak bisa karena udah close. Oh sekarang udah bisa ya? Iya, absen itu tidak long term dibuka ya, itu ada waktunya. Tadi maksimal. Enggak, kemarin saya mau isi absen jam 15 menit setelah acara udah nggak bisa lagi, saya nggak aktif. Yang apa yang ngopi kemarin? Kemarin hari Rabu jam Rabu. Jam 13. Hari Rabu yang itu yang kesinian. Oh ya hari Kamis kemarin, hari Kamis. Oh. Hari Rabu ada saya isi absennya. Hari Kamis yang itu yang forum Adi. Ya. Oh saya forum Adi. Coba di itu IP kode absennya IPGF ya? Forum Adi ya, nanti bisa tanya Bu Endang ya. Saya Oh iya boleh. Tidak. Oh di share balik boleh. Dah, makasih Bu Ros ya. Ya. Yuk, Assalamualaikum. Ya, saya kira cukup ya Teos ya, sudah asar nih. Teman-teman ya cukupkan, mudah-mudahan kita bertemu kembali di forum ilmiah yang akan datang dan mudah-mudahan tetap kita menjaga 5M, mencuci tangan, menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjaga jangan sampai ikut dalam kerumunan ya 5M. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa beraktivitas untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila berjalannya acara ada kesalahan. Saya close ya Bu Iros. 1, 2, salam. Ya.
Salam sehat selalu. semuanya. Amin.